merupakan ini kolaborasi antara prodi dengan mahasiswa. Karena terus terang saja beberapa tahun yang lalu saat saya masih jadi Kaprodi Bisnis Internasional, saya juga banyak dibantu sama mahasiswa BI ya, dalam hal ini Himabi. Kalau dilihat ya maksudnya dengan jangkauan saya sendiri ataupun institusi rasanya terbatas gitu ya untuk menjangkau peminat calon mahasiswa BI dari berbagai penjuru ya. Tadi sampai ada yang dari Papua gitu kan. Nah, dengan peran aktif mahasiswa BI menyelenggarakan acara open house ini, ya sangat berpengaruh ya bagi pertambahan jumlah peminat mahasiswa BI. Dari tahun pertama itu peminatnya hanya 200-an something ya, tahun 2019. Tahun 2020 menjadi 500-an sekian, itu kenaikannya bisa hampir 100%. Tahun 2021 kemarin itu peminatnya hampir 1.000 gitu. Saya targetin kemarin itu 1.000, ayo dong mahasiswa BI gitu ya. Tapi alhamdulillah itu bisa mencapai 900-an lebih ya, hampir 950 pelamar itu luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini nambah lagi nih peminatnya ya. Menambah peminat kalau bisa sekarang targetnya lebih dari 1.000 gitu. Jadi kita sama-sama mempromosikan prodi kita ya. Nah, nggak perlu panjang lebar lagi, saya akan bicara sedikit ya mengenai kenapa sih kalian harus belajar di Prodi Bisnis Internasional. Mungkin di sini masih banyak calon mahasiswa tahun 2022 ini yang masih belum menentukan pilihan ya, akan melamar di prodi mana saja, khususnya di Unpad ya, yang ada di Unpad. Nah, Prodi Bisnis Internasional ini sekarang masih di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ya, salah satu program studi dengan level atau jenjang sarjana terapan. Boleh di next. Kenapa latar belakangnya kita perlu belajar international business atau bisnis internasional? Ini saya bisa next sendiri atau harus sama panitia? Enggak ya, harus sama panitia ya? Oke, baiklah. Nah, kenapa muncul Prodi Bisnis Internasional? Pasti dasarnya dari globalisasi ya. Kalau kita bicara globalisasi, ini di mana setiap negara itu saling ketergantungan satu sama lain, yang juga ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, sehingga sekarang itu akses informasi itu sangat dimudahkan dengan bantuan teknologi informasi. Sekarang rasanya Anda butuh apa-apa itu hanya tinggal one click away aja gitu ya. Bahkan informasi di negara manapun itu bisa dijangkau. Tadi teman-teman dari Jayapura cuma ngelihat poster aja itu tahu ada informasi kegiatan di sini. Begitu juga untuk informasi di luar Indonesia gitu. Pasti teman-teman mudah menjangkau. Nah, ini increase in globalization ini membuat kerjasama antar negara juga semakin tinggi, kemudian juga pertukaran sumber daya, baik itu human resource maupun yang lainnya itu juga semakin kuat, sehingga teman-teman bisa tadi bekerja di perusahaan luar negeri atau bekerja di luar negeri atau bekerja di perusahaan multinasional. Nah, ini tentu saja ada konsekuensi ya dari globalisasi ini. Di satu sisi ada positive side, di satu sisi ada negative side-nya juga. Boleh di next. Apa sih efek dari globalisasi ini? Tadi secara ekonomi tentu saja ini membuat kita secara ekonomi itu bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian juga pertukaran barang dan jasa dalam hal ini melalui kegiatan bisnis itu juga sangat sangat intens dilakukan gitu kan. Dan juga ada sisi negatifnya gitu ya, artinya beberapa faktor cultural faktor yang mungkin nggak bisa kita hindari. Belum lagi ini juga meningkatkan competitiveness bangsa kita sendiri gitu kan, mau nggak mau karena pesaing kita bukan hanya dari di dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Boleh next lagi. Secara spesifik, apa sih dampaknya globalisasi ini buat Indonesia? Nah, secara ekonomi, ini justru meningkatkan opportunity bangsa kita untuk melakukan ekspor, mengirimkan produk kita yang tidak dimiliki oleh produk negara lain ke luar negeri gitu ya. Bahkan di era pandemi ini ternyata itu tidak terlalu berdampak terhadap ekspor Indonesia. Jadi walaupun kitanya nggak bisa keluar negeri secara bebas seperti dulu, tapi ternyata barang-barang kita masih bisa masuk
ke negara lain gitu kan. Jadi ini tidak banyak mempengaruhi aktivitas ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Ini juga men-trigger kita untuk melakukan inovasi dan creativity, dan juga tentu saja ada culture-culture baru yang masuk ke negara kita yang bisa kita adopsi. Kemudahan kita untuk menggunakan barang dari luar dan juga mengirimkan barang kita keluar itu juga semakin tinggi. Tetapi ada negatif efeknya tentu saja. Jadi ini global employment ini tentu saja meningkatkan persaingan kalian nanti saat mencari kerja, bahwa pesaing itu tidak hanya dari dalam negeri tapi juga orang-orang dari luar. Nah, ada beberapa value dari luar yang juga harus kita filter ya. Jadi nggak bisa begitu saja kita terima mentah-mentah, tetapi harus kita filter ya terkait budaya. Nah, juga meningkatkan daya saing small medium enterprise di kita ya. Bahkan yang bisa ekspor keluar itu bukan hanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya, tetapi juga perusahaan-perusahaan UMKM di kita itu banyak yang sudah melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, tapi di sisi lain, boleh di next, sayangnya ini tidak diikuti, boleh next slide-nya, ini tidak diikuti dengan Global Talent Competitiveness Index kita. Di tahun 2020, ini saya ada data 2020 dan 2021. Indonesia itu dari skor 0 sampai 100, kita itu skornya 41,81 gitu ya. Jadi ini bahkan tidak sampai 10 gitu ya, skor Global Talent Competitiveness Index Indonesia. Nah, secara peringkat di Asia, Indonesia itu masih di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina ya bahkan ya. Jadi kita di Asia itu ada di peringkat 11. Bahkan di dunia itu saat ini tahun 2021 Indonesia ada di peringkat 80. Boleh di next nggak? Ini turun 15 peringkat bahkan dari tahun 2020 ya. Oh, ini masih slide yang lama ya. Boleh saya share screen nggak? Boleh stop share screen biar saya nggak ketergantungan mau next. Biar saya aja yang share screen, boleh nggak? Izin ya, panitia. Boleh Ibu, silakan. Masih disable? Sebentar Bu, lagi. Okay. Jadi ada tambahan slide-nya, mungkin ada informasi yang miss. Oke, terima kasih. Ya. Nah, jadi di data terbaru, ini baru aja fresh from the oven ya, data semalam. Ternyata Indonesia itu sekarang di Global Talent Competitiveness Index 2021 ada di peringkat 80 dari 134 negara. Dan ini turun 15 peringkat dari tahun lalu, di mana Indonesia itu di peringkat 65. Nah, apa sih indikator dari Global Talent Competitiveness Index? Kalau lihat gambar yang di sebelah kiri ini ada 5 indikator yang menentukan Global Talent Competitiveness Index. Di antaranya ada enable, attract, grow, retain, vocational and technical skills, serta global knowledge skill. Nah, saya abaikan yang enable sampai retain, yang attract, grow, retain ini karena ini terkait dengan aturan pemerintah, gitu ya, attractiveness negara dan lain sebagainya. Tetapi yang saya soroti adalah global knowledge skill dan juga vocational and technical skills. Nah, yang paling kecil nilainya adalah global knowledge skill. Kalau di sini adalah nilainya 100 gitu ya, di ujung cabang ini nilainya 100, di kita itu masih nilainya 27 gitu. Artinya Indonesia itu masih kekurangan talent-talent yang memiliki global knowledge skills yang bagus. Ini yang di gambar sebelah kanan. Ini yang saya highlight, yang indikator vocational and technical skills kita itu masih skornya itu di 47,41 dari 100 ya. Dan ini ada di peringkat 73 dunia. Walaupun secara overall kita di peringkat 80, tetapi yang ke indikator global knowledge skill kita ini peringkat 89 dengan skor 27. Nah, apa sih indikator global knowledge skill ini? Jadi skill-skills kita, apakah kita memiliki tenaga kerja yang memiliki tertiary education atau tidak, memiliki kemampuan innovation, talent impact-nya, kemudian high value ekspornya atau tidak,
kemudian ya yang lain-lain yang terkait global knowledge skills. Nah, ini masih sangat rendah sehingga apa? Di sini ada kebutuhan Indonesia itu untuk menciptakan global talent ya yang lain supaya dari indikator vocational and technical skills dan juga global knowledge skills ini bisa meningkat sehingga bisa meningkatkan competitiveness index kita secara global itu ke peringkat yang lebih baik. Nah, untuk itu disinilah peran institusi pendidikan untuk menghasilkan para lulusan yang tentu saja memiliki global talent tadi. Nah, gimana sih untuk menjadi global talent? Selain memiliki ilmu tentang international business ya secara kognitif ya, tetapi kita juga lulusan kita itu harus memiliki global mindset dan juga expand knowledge. Tentu saja dengan belajar bisnis internasional ini teman-teman itu memperoleh kesempatan yang luas untuk meningkatkan global mindset karena dari awal ya ini kita mau bisnisnya secara internasional. Ini juga kita didorong untuk teman-teman untuk mendapatkan global exposure melalui kegiatan-kegiatan yang tentu saja dalam ranah internasional gitu ya. Kemudian seorang global talent juga harus memiliki menguasai bahasa asing ya, mungkin bahasa Inggris itu udah jadi second language lah. Kalau bisa ada tambahan bahasa asing yang lain itu juga jadi poin plus untuk menjadi global talent. Technical excellence tentu saja di bidang international business. Nah, disinilah teman-teman bisa belajar bagaimana kita menyiapkan dokumen ekspor, bagaimana kita merambah pasar ekspor, gimana kita melakukan market research untuk pasar keluar, bagaimana dokumen-dokumen yang harus kita siapkan untuk international finance dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman kuasai. Kemudian juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Baik itu nanti untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri. Dan lagi harus memiliki intercultural sensitivity yang bagus karena teman-teman nanti harus berinteraksi dengan orang-orang luar dan juga harus memahami bagaimana iklim bisnis suatu negara, bagaimana culture suatu negara sehingga teman-teman tahu produk-produk apa yang cocok dengan budaya di suatu negara tersebut dan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga untuk create global talent, ini kita punya talent indicator untuk future workforce ditambah international business competencies. Mudah-mudahan kita bisa membantu pemerintah untuk meng-create lebih banyak lagi global talent sehingga paling tidak untuk beberapa indikator di Global Talent Competitiveness Index ini bisa kita tingkatkan. Nah, kita dari perguruan tinggi tentu saja mendorong teman-teman semua yang saat ini belajar di khususnya prodi bisnis internasional untuk memperoleh wawasan tersebut. Jadi inilah alasan kenapa kita harus belajar international business karena lingkungan bisnis yang semakin kompleks, yang dinamis, yang tentu saja tidak hanya dalam skala nasional, lokal, tetapi juga secara global. Nah, ini dengan belajar bisnis internasional, ini juga membuat teman-teman semakin connected dengan dunia luar, karena kita diarahkan untuk belajar untuk bagaimana memahami iklim bisnis secara global, tetapi juga bagaimana caranya kita bisa menembus pasar global gitu. Nah, ini juga akan teman-teman kalau belajar international business juga akan dibekali tidak hanya hard skill tetapi juga soft skill ya. Bagaimana melakukan korespondensi dengan pihak luar, bagaimana arrange meeting dengan pihak luar. Tentu saja di sini ada multicultural management ya yang akan kita pelajari. Bagaimana kita dealing with pihak dari luar negeri. Jadi tidak hanya hard skill, tetapi juga soft skill-nya. Nah, apa sih benefit-nya dengan belajar bisnis internasional? Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Yunizar ya, Bapak Kaprodi, apa sih benefit-nya belajar bisnis internasional. Nah, juga saya tambahkan sedikit, di sini kita akan memperoleh international perspektif ya. Bagaimana melakukan bisnis tidak hanya dalam konteks di dalam negeri,
tetapi juga untuk bisnis di luar negeri ataupun untuk memasarkan produk kita di luar negeri. Nah, melalui proses pembelajaran di Prodi Bisnis Internasional ini, teman-teman juga ya kan nanti bisa meningkatkan manajemen skills-nya, tidak hanya hard skill tetapi juga soft skill, di mana di sini banyak sekali wadah-wadah seperti himpunan mahasiswa dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lain yang bisa meningkatkan soft skill teman-teman dalam hal ini leadership, strategic thinking, communication, problem solving dan lain sebagainya. Ditambah metode pembelajarannya juga yang mendorong teman-teman untuk bisa menguasai soft skill tadi. Nah, selanjutnya dengan nanti teman-teman berbekal ijazah sarjana terapan bisnis internasional dan juga sertifikasi kompetensi di bidang ekspor impor, ini tentu saja akan meningkatkan employability kita semua para lulusan, sehingga dengan sertifikasi dan ijazah tadi akan memudahkan teman-teman mencari pekerjaan di luar, khususnya di bidang bisnis internasional ataupun untuk melakukan bisnis ya, menjadi entrepreneur. Nah, kemudian ini juga meningkatkan kemampuan bisnis teman-teman, tidak hanya melakukan bisnis yang secara lokal seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi juga untuk bisnis secara internasional. Kalau lulus mau jadi apa sih? Dengan bermodalkan ijazah dan sertifikat tadi, teman-teman bisa melebarkan sayapnya nanti saat lulus. Saya bingung kalau lulus BI mau jadi apa ya? Bisa jadi ekspor import manager, bisa. Atau mau kerja jadi apapun ya di managerial level, maksudnya di level manajemen yang terkait dengan aktivitas bisnis internasional, entah itu di perusahaan internasional, perusahaan multinasional ataupun perusahaan luar yang melakukan aktivitas bisnis di Indonesia. Teman-teman mau jadi entrepreneur juga bisa, bahkan ini entrepreneur yang dengan wawasan global, artinya bukan hanya bisnis yang secara lokal tadi, tetapi juga untuk melakukan bisnis internasional. Bisa menjadi supply chain manager, ini terkait dengan logistik, warehousing, dan lain sebagainya. Mau jadi business advisor atau konsultan, itu juga bisa. Mau jadi business analyst, ataupun mau jadi corporate investment banker juga bisa. Bahkan untuk di bank-bank itu ada khusus yang untuk menangani international business gitu ya, untuk pembiayaan internasional itu juga ada. Nah, jadi banyak sekali ya saat teman-teman lulus itu peluang untuk bekerjanya itu sebenarnya banyak, tidak terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan multinasional saja, tetapi perusahaan-perusahaan lain yang juga melakukan aktivitas bisnis internasional. Nah, Prodi Bisnis Internasional sendiri ini tentu saja meng-create lulusan yang memang memiliki keahlian dalam bidang bisnis internasional, khususnya yang terkait dengan ekspor impor dan kepabeanan. Dengan di level jenjang sarjana terapan ini berbeda dengan yang sarjana biasa yang fokusnya pada akademik. Sarjana terapan ini kita lebih banyak prakteknya gitu ya, sehingga nanti teman-teman juga tidak hanya paham ilmu bisnis internasional secara teori, tapi bagaimana sih mengisi dokumen dokumen ekspor, bagaimana sih melakukan proses negosiasi, kemudian administrasi ekspor impor apa saja yang harus dilengkapi, itu teman-teman semua akan pelajari. Nah, untuk itu kita juga memiliki misi untuk menjadi program studi terbaik di Indonesia yang menyelenggarakan pembelajaran di bidang kepabeanan dan ekspor impor. Nah, tentu saja ini nggak banyak ya, belum banyak prodi-prodi di luar sana yang menyelenggarakan khusus di bidang bisnis internasional, apalagi di bidang kepabeanan dan ekspor impor. Ada beberapa prodi yang mungkin ikatan dinas yang teman-teman ketahui gitu ya, tetapi di prodi lain mungkin tidak terlalu banyak. Nah, sehingga ini menjadi menciptakan daya saing sendiri bagi teman-teman yang memiliki gelar sarjana terapan bisnis internasional, karena tadi SDM-nya di luar sana belum banyak, dan juga institusi pendidikan yang meng-create lulusan di bidang bisnis internasional di Indonesia ini juga belum banyak.
Nah, tentu saja Prodi Bisnis Internasional juga selalu meningkatkan kerjasama ya dengan berbagai pihak, baik itu pihak swasta, pemerintah, maupun UMKM, sehingga aktivitas bisnis ini bisa pembelajaran ini bisa terintegrasi ya dengan berbagai stakeholder yang ada. Nah, ini ciri khasnya Prodi BI yang mungkin menjadi keunggulan Prodi Bisnis Internasional. Jadi kita menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga harus memiliki sertifikasi ekspor-impor. Jadi nanti seluruh lulusan bisnis internasional wajib tersertifikasi ekspor-impor. Dan kita sudah dalam upaya untuk meng-create LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi sendiri di Unpad, tetapi kita juga sudah menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor-Impor Indonesia. Sehingga kurikulum yang kita implementasikan itu juga sudah menyesuaikan dengan kompetensi unit-unit kompetensi profesi ekspor impor. Jadi apa yang kalian pelajari itulah yang dibutuhkan oleh dunia kerja khususnya untuk profesi di ekspor impor. Nah, tidak hanya itu, kita juga meng-create lulusan yang tentu saja memiliki kemampuan manajerial dengan didukung dengan penguasaan bahasa internasional. Jadi kalau bahasa Inggris mah wajib, ditambah ada lagi mata kuliah bahasa asing yang harus teman-teman ikuti. Kemudian juga memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, memiliki kemampuan negosiasi, dan juga penguasaan sistem informasi dan teknologi, khususnya dalam bidang ekspor-impor secara komprehensif. Jadi inilah yang akan dihasilkan oleh Prodi Bisnis Internasional. Nah, saya sampaikan informasi terkait pendaftaran Prodi Bisnis Internasional. Jadi ini Prodi Bisnis Internasional ini saat ini berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, di mana jenjangnya itu sarjana terapan atau D4. Tetapi kalau teman-teman banyak pertanyaan, D4 itu sama nggak sih dengan S1? Ya, itu level di KKN itu sama level 6, jadi setara sarjana yang S1 akademik gitu. Tetapi kita lebih ke orientasinya terapan, sehingga lebih kepada praktik gitu. Nanti perlu nggak dari D4BI melanjutkan S1? Ya nggak perlu gitu, karena ini sudah setara dengan S1 gitu. Jadi gelarnya juga nanti sarjana. Daya tampungnya tahun ini berapa? Tahun ini D4BI hanya akan menerima 90 orang, sama seperti tahun sebelumnya. Nah, kalau seandainya tahun lalu yang mendaftar itu 900-an lebih ya, 950-an, berarti peluangnya untuk diterima itu 90% ya. Keketatannya itu 1:10 ya. Dari 10 orang yang melamar hanya 1 yang diterima. Jadi ya peluangnya cukup ketat ya, keketatannya cukup lumayan tinggi gitu. Apalagi kalau nanti semakin banyak yang mendaftar, tentu saja ini keketatannya akan lebih tinggi lagi. Besaran UKT-nya berapa? Ini range-nya tertinggi 8 juta per semester, dengan dana pengembangan 25 juta itu hanya untuk sekali masuk ya di awal gitu. Tempat kuliahnya di mana? Di kampus Jatinangor. Mudah-mudahan semester yang akan datang kampus Jatinangor sudah aman untuk dibuka ya, supaya teman-teman yang di sini mungkin belum pernah merasakan kuliah di Jatinangor bisa ikut kuliah di Jatinangor, dan teman-teman yang baru akan menjadi mahasiswa bisa langsung merasakan atmosfer kuliah di Jatinangor ya. Ini adanya di Kabupaten Sumedang. Nah, persyaratan pendaftar ini sekarang kalau lihat di website ya, ini teman-teman bisa lihat nih di pendaftaran, ini link pendaftarannya itu sangat-sangat simple. Hanya syaratnya warga negara Indonesia, lulusan SMA, MA, atau SMK tahun 2020, 2021, atau 2022. Atau lulusan paket C ya, dengan umur maksimal 25 tahun. Jadi syaratnya sangat simpel. Terus ini timeline pendaftaran yang teman-teman juga bisa lihat lagi-lagi di websitenya, sarjana terapan jalur mandiri, seleksi masuk Unpad ACID. Batas pendaftarannya kalau nggak salah 20 Juli, saya nggak tahu udah dibuka dari sekarang atau belum ya, tapi itu paling lambat 20 Juli. Kemudian ada simulasi ujian tanggal 29-30 Juli, pelaksanaan ujian seleksinya 1 Agustus, dan pengumumannya 8 Agustus. Mudah-mudahan kalau teman-teman diterima di BI Unpad, insya Allah akhir Agustus atau awal September itu sudah bisa kuliah ya, masuk semester 1 di Unpad.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih kenal lagi dengan Prodi Bisnis Internasional, teman-teman bisa mengunjungi webnya internationalbusiness.feb.unpad.acid atau follow IG-nya BI di BI_FEB Unpad, atau nih Himabi, saya promosiin ya. Follow akun Instagram Himabi @himabi.unpad. Saya nggak tahu TikToknya ada ya, BI Unpad ada ya. Oke, mungkin itu dari sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita jadi banyak tahu nih tentang BI ini. Terima kasih Bu Dina atas gambaran dan pengenalan bisnis internasional. Tadi juga udah dibahas sama Bu Dina prospek karir dari bisnis internasional, benefit juga, dan masih banyak lainnya, ya kan? Nah, sekarang kita mungkin karena banyak teman-teman di sini yang mau tanya nih dan masih penasaran, kita buka sesi Q&A sama Bu Dina. Nah, untuk yang mau bertanya, bisa aktifkan fitur raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih teman-teman. Buat teman-teman yang mau tanya nih, silahkan aja nyalain fitur raise hand-nya nih teman-teman. Atau di chat juga bisa nih. Ya kalau malu-malu on mic kan, nggak apa-apa. Coba kita lihat nih, apa nih? Udah ada Boleh yang nanya tanya, nanti yang jawab Pak Kaprodi ya. Gak apa-apa nih. Saling. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang tepat. Silakan. Nah ya, kayaknya kita nanya dulu. Oke, mungkin dari kita dulu, kita Iya, awali kita dulu nanya ya. dulu. Mungkin malu-malu kan kita awali Masih dulu ya. bingung mau tanya apa. Kita kan ada di ini ya Bu ya, D4 gitu, sarjana terapan. Apa sih bedanya sarjana terapan sama sarjana biasa sama S1 gitu Bu? Biasanya kalau anak-anak yang baru lulus SMA kan masih belum mengerti itu Bu. Ya, udah dijawab. Baik, saya langsung jawab ya. Sebenarnya secara jenjang level KKNI, kalau teman-teman lihat ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, sarjana dan sarjana terapan itu berada di level yang sama, level 6. Jadi keahlian yang harus dimiliki, knowledge dan skill yang harus dimiliki oleh sarjana S1 dengan sarjana terapan itu sama gitu. Hanya dalam proses pembelajaran gitu ya. Dalam proses pembelajaran ini tuh di prodi sarjana terapan itu lebih pada praktek ya. Jadi kalau di sarjana itu lebih ke keilmuan. Misalnya kalau belajar bisnis internasional di S1 misalnya. Teori-teori bisnis internasional tuh ini, teorinya tuh seperti ini, bisnis internasional adalah begini gitu ya. Nah, tetapi kalau sarjana terapan, apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa praktek bisnis secara internasional? Jadi lebih kepada praktek, walaupun tetap kita pelajari teorinya juga ya gitu. Nah, terus sebenarnya perbedaannya itu banyak di metode pembelajaran dan juga capaian pembelajarannya yang lebih pada skill gitu ya. Keterampilan khususnya itu yang lebih ditekankan. Nah, setelah lulus sama enggak? Ya sama aja, sama-sama bisa melanjutkan S2 gitu ya. Sama-sama jadi sarjana gitu. Jadi hanya pada proses metode pembelajarannya dan beberapa capaian pembelajarannya lebih banyak ke skill. Gitu sih. Oke, jadi mungkin kalau bedanya D4 sama S1, D4 lebih fokus ke prakteknya ya, Bu. Dan seperti contohnya SMA dan SMK ya, Bu, benar ya? Iya. Oke. Betul. Kita ada pertanyaan di chat ini, Bu, dari Malik SMA 2 nih. Wah. Oke, mungkin kita baca ini pertanyaannya, Kang, boleh. Oke, Assalamualaikum Ibu, mohon maaf izin bertanya. Di Prodi Bisnis Nasional ini hanya belajar ekspor impor aja atau ada yang lain? Kalau ada apa aja Bu? Terima kasih. Oke, boleh Bu Dina mungkin langsung dijawab atau Pak Yunizar? Jangan saya yang jawab dong. Boleh Pak Yunizar. Teman-teman juga boleh, kan sebagai mahasiswa bisnis internasional ya. Bangga Pak Yunizar. Pak Yunizar. Ya baik, terima kasih Bu Dina. Ya sebenarnya mengacu pada kurikulum yang disiapkan di Prodi Bisnis Nasional, tentu saja dalam hal pembelajaran tidak secara spesifik hanya mempelajari mata kuliah atau pembelajaran tentang ekspor impor ya. Mulai dari semester 1 ada mata kuliah umum, apakah itu
Pancasila, agama, bahasa Indonesia, itu menjadi bagian yang harus dipelajari. Nah, tentu saja karena tujuannya adalah untuk nanti menciptakan seorang manajer, menghasilkan seorang manajer, ya kita pun belajar fungsi-fungsi di dalam manajemen ya. Belajar mata kuliah manajemen, ada manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Ya, untuk lebih detailnya bisa dipelajari di susunan kurikulum. Hanya dalam hal mata kuliah ekspor impor ini karena juga harus dipersyaratkan memperoleh sertifikasi, tentu porsi belajarnya lebih lebih dikhususkan. Saya kira itu sudah Malik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yunizar atas jawabannya. Mungkin dari Bu Dina ada tambahan? Ya, ya sebenarnya untuk lebih detailnya kurikulumnya bisa dilihat di website ya, di website internationalbusiness.unpad.acid, .feb ya, feb.unpad.acid. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Yunizar bahwa memang mata kuliah kita kan tidak terlepas dari mata kuliah wajib universitas, ada juga mata kuliah wajib fakultas gitu ya, dan juga mata kuliah yang menjadi wajib prodi. Tetapi di samping itu kita juga menerapkan kampus merdeka belajar gitu. Jadi teman-teman juga selain nanti mengambil mata kuliah yang ada di prodi bisnis internasional, itu di semester 3-4 ya kalau nggak salah ya, teman-teman kan bisa ngambil mata kuliah dari prodi lain yang ada di Unpad gitu ya. Jadi itu menarik sih, teman-teman bisa belajar komunikasi. Juga kemarin tuh ada beberapa mata kuliah dari prodi hubungan internasional, prodi komunikasi, prodi bisnis digital dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa ambil juga. Jadi ada kesempatan untuk belajar mata kuliah dari prodi lain di luar bisnis internasional gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari kita juga kan. Walaupun kita masih di semester 2, kita juga belajar tentang akuntansi juga ya, perpajakan juga, benar banget. Jadi bukan tentang ekspor impor aja nih. Basic bisnis ya kita pelajari dari semester 1, 2, 3 tuh banyak pelajaran-pelajaran lain, nggak monoton di ekspor impor aja. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari Mila Mayasari nih, Kang, boleh dibacain? Oke, dari Mila Mayasari ya. Apakah ada beasiswa untuk prodi bisnis internasional nih, Bu? Mungkin boleh Bu Dina ya. Ya nanti ditambahin ya kalau ada. Ada beberapa mahasiswa kita yang dapat beasiswa dengan KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Jadi itu memang beasiswa dari pemerintah untuk yang mahasiswa yang memang memiliki kendala ekonomi. Jadi itu bisa teman-teman ajukan gitu ya, mudah-mudahan ya banyak kok dari mahasiswa BI yang memperoleh beasiswa itu. Nah, ditambah lagi pemerintah kita juga sangat-sangat generous nih ngasih beasiswa, bahkan nggak tanggung-tanggung ke luar negeri ya, lewat program ISMAVO. Jadi program International Indonesian Student Mobility Award gitu ya, untuk teman-teman memperoleh kuliah 1 semester di luar negeri gitu. Dan itu full coverage gitu beasiswanya, nggak hanya tuition fee di luar negeri, tapi juga biaya hidup gitu ya, pesawat, visa dan lain sebagainya ditanggung. Jadi nggak tanggung-tanggung nih. Jadi kalau teman-teman udah jadi mahasiswa BI bisa memperoleh kesempatan beasiswa tidak hanya di dalam di BI tapi juga di luar negeri gitu. Baik Bu Dina, terima kasih atas jawabannya juga. Kalau nggak salah kita juga bisa kalau udah jadi mahasiswa cari-cari beasiswa lain ya dari pihak swasta gitu. Sekarang udah ada pembukaan beasiswa banyak banget nih Excel Future Leaders dan lain-lain tuh. Nah selanjutnya mungkin kita boleh nih satu kali lagi ya. Satu kali lagi deh. Karena banyak nih yang nanya ya. Dari Atika Kesuma SMA plus Al-Aqsa nih. Oke, boleh izin bertanya Bu Pak, lulusan bisnis internasional kalau melanjut S2 apakah bisa? Lalu jurusan apa yang relevan untuk melanjutkan studi dari BI? Mungkin boleh Bu Dina atau Pak Yunizar yang menjawab. Mangga, mau Pak Yunizar dulu? Ya, saya kira peluang atau kesempatan untuk melanjutkan studi lanjut bahkan sampai S3 dari sarjana terapan ini terbuka luas ya. Jadi selesai dari
sarjana terapan mau melanjutkan di S2, khususnya yang inline, itu di antaranya bisa saja ada program magister manajemen misalnya ya, proses S2 terapan yang bermuatan dengan bisnis, khususnya bisnis internasional. Saya kira untuk informasi lebih detailnya bisa dicari nanti program S2 bahkan sampai S3 apa saja gitu. Yang jelas terbuka kesempatan untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Ya, cukup ya, cukup. Ya. Jadi ya bisa banget lah ya, kalau udah punya ijazah sarjana bisa melanjutkan program master ya. Oke. Dia tidak ada hambatan ya, walaupun dari D4 bisa langsung S2 karena D4 setara nih sama S1. Iya. Dijelaskan sama Bu Dina tadi kan. Betul. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya. Iya, sayang sekali buat teman-teman yang bertanya. Maaf karena keterbatasan waktu nih. Ya, mungkin untuk yang belum terjawab bisa cari-cari di website International Business atau mungkin boleh menghubungi Himabi. Iya, benar. Karena kita punya divisi yang menangani student center nih, ya kan? Nah, benar. Mungkin selanjutnya karena sudah selesai sesi Q&A ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bu Dina sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi, untuk sharing-sharing tentang bisnis internasional kepada teman-teman mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa nantinya. Teman yang ada di sini lah. Ya, betul. Nah, selanjutnya mungkin kita akan kasih sedikit kenang-kenangan nih buat Bu Dina. Walaupun tidak seberapa ya, Bu. Tidak apa-apa lah. Mohon diterima ya, Bu. BI mah selalu dikenang sama saya. Tertipu lagi nih jadinya. Oke, mungkin boleh untuk Teh Safira selaku OCP BI Open House menyerahkan sertifikatnya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat Bu Dina atas waktunya nih, udah meluangkan waktunya pasti di tengah kesibukannya saat ini. Sekali lagi terima kasih. Terus boleh kepada Teteh Teknikal untuk memimpin sesi dokumentasi penyerahan sertifikat ini. Terima kasih, sama-sama. Saya selalu senang kok kalau diundang sama mahasiswa BI. Kita juga sangat senang banget nih, Bu. Lebih senang lagi nih, Bu. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Boleh dikembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Teh Safira udah menyerahkan sertifikatnya kepada Bu Dina. Juga sekali lagi terima kasih kepada Bu Dina atas waktunya udah meluangkan nih untuk BI. Iya, benar. Terima kasih banyak, Bu. Nah, untuk Bu Dina mungkin kalau ada kesibukan lainnya atau aktivitas lainnya sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Benar banget. Baik, terima kasih buat semuanya, Pak Yunizar dan juga teman-teman Himabi dan seluruh peserta. Terima kasih ya, saya izin pamit. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih banyak Bu Dina. Oke nih Jin, kita kan tadi udah tahu tentang bisnis internasional kan Jin? Yep, betul banget nih. Kita udah tahu tentang prospek karir, apa aja yang bakal kita pelajari di BI nih. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Jin? Sekarang tuh seru banget nih, sekarang yang kali ini. Nah, tapi sebelum kita seru-seruan nih, tolong mungkin on cam dulu ya, biar kita seru-seruannya bareng, biar kita bisa berinteraksi, bisa kita lihat nih, wah menikmati nggak sih acara BOH ini? Ya nggak sih? Kita pengen lihat muka-muka teman-teman yang ada di sini nih. Oke. Tapi kayaknya langsung aja nih ya. Langsung banget kan Pak, berlama-lama nih. Kita bakal ngapain sih? Kita bakal ada performer dari gestar kita hari ini. Gestar kita ini seorang mahasiswa bisnis internasional juga. Ya, seorang penyanyi. Ya, penyanyi. Dan juga dia pemenang ya. Ya, di juara The Voice Kids Indonesia Season 1. Wah, keren banget nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini dia penampilan dari Kang Kristo Edgar. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu seperti
Kukira kita santan garam dan kita bertemu di bulan. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayang membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Oh yeah. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sembuhkan, akan adakah lagi yang sepertimu? Yeah. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Oh yeah. Kukira takkan ada kendala. Kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Yeah. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Yeah. Semuanya kita nyanyi sama-sama. Let's go. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Oh yeah. Kukira takkan ada kendala. Kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Yeah. Keren banget. Tuh, merdu banget nih suaranya. Banget. Kayak udah nggak perlu diragukan lagi kan. Bener banget sih, halus banget nih suaranya, masuk Yap, telinga gitu ya. ya. Pastinya dong. Juara The Voice Kids gimana Bener nggak keren banget. Kayaknya mungkin kita sapa-sapa Kang Sapa Kristo aja. ya kayaknya. Kang Kristen juga udah ada di room Zoom Iya, ini, kita benar. panggilin aja nih Kang Kristennya langsung. Kang Kristo. Halo. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Halo Kang Kristo. Halo. Apa kabar Kang hari ini? Baik? Baik. I've been doing very amazing. It's been a great week. Teman-teman gimana kabar kuliahnya minggu ini? Lancar semua? Lancar. Udah baik, hektik ya Kang, mau UAS gimana nih Kang? Iya, Ada udah persiapan kan? Iya, udah mau UAS, lagi banyak tugas ya. Biasa udah mau UAS, jadi kayak review and but everything's been going semuanya under control, so I'm grateful to be here. Thank you udah kasih aku kesempatan untuk sharing-sharing hari ini, Kas. Kita juga seneng banget bisa sharing session sama Kang Kristo. Ya kan? Mungkin kita tanya-tanya dikit ya Kang, nggak apa-apa ya? Boleh banget. Oke, mungkin kita mulai apa dulu nih, Sof? Kamu dulu deh. Kita tanya ke sibukannya mungkin. Nah, Kita ya, kesibukan. Selain benar. sibuk kuliah nih kan, Selain mau sibuk kuliah, UAS. iya. Selain itu apa nih Kang? Kayak mau apalah? Ada tampil, nyanyi di mana gitu Kang, atau gimana tuh Kang? Iya, kesibukan aku nggak jauh dari musik kali ya. Mungkin kemarin kalau misalnya teman-teman tahu, aku baru
release EP. So EP is like a mini album. Jadi that's thank God udah keluar. Dan sekarang aku lagi ada siapin satu project yang bakal rilis kira-kira 1 bulan ke depan sampai akhir tahun. So itu sih paling kesibukan aku. Yeay, kayaknya nggak sabar ya kita tunggu kita project selanjutnya nih apa nih kira-kira nih ya. Nah, Kang, kita switch ke pertanyaan tentang kuliah ya, Kang. Boleh banget. Udah semester 4, bener nggak sih? Benar, sekarang di aku BI. semester 4. Nah, awalnya tuh kenapa sih Kang, akhirnya Kang Kristo memilih buat masuk BI gitu? Oke, jadi menurut aku waktu itu aku kan cari-cari juga ya research tentang bisnis internasional ini, dan apa yang dipelajari di bisnis internasional ini tuh very broad, jadi sangat-sangat general dan cakupannya cukup luas. Dan ya menurut aku sendiri pun bisnis internasional ini salah satu jurusan yang relevansinya bakalan hilang apalagi di era globalisasi ini kan ya teman-teman. So not only that belajar bisnis nggak bakal ada ruginya, tapi juga it's going to be very beneficial for us. So mungkin itu beberapa alasan kenapa aku memilih untuk kuliah di bisnis internasional, dan sejauh ini masih belum ada regret sama sekali. So it's been very amazing. Oke, jadi bersyukur banget nih buat masuk BI juga, kayak alasan-alasannya juga relevan ya sama kita semua ya. Kalau BI itu sekarang udah masuk zaman globalisasi, mulai ekspor impor Indonesia. Jadi BI ini relevan buat kita masuk jadi mahasiswa di BI gitu. Nah, selanjutnya nih Kang, kan tadi Kang Kristo bilang nggak ada penyesalan sama sekali nih buat masuk BI. Nah, tapi sebenarnya menurut Kang Kristo nih selama kuliah di BI, apa aja sih yang apakah dosen-dosennya asik atau kesan-pesan selama kuliah di BI itu gimana sih Kang? Berkesan banget yang pasti. Kalau misalnya challenge atau ada kesulitan pasti seiring berjalan ada yang namanya kehidupan, ada naik ada turunnya. Dan mungkin salah satu kesan yang has a special place in my heart itu karena dengan aku kuliah bisnis internasional ini, it opens my eyes in so many ways, terutama pandangan aku terhadap industri di dunia ini. And especially entertainment industry yang I'm trying to be in right now. Jadi kayak dengan aku jadi sadar kalau behind the scenes itu banyak aspek-aspek bisnis yang menjalankan industri-industri itu. Kayak belajar kan tentang pentingnya marketing, pentingnya kita mengatur uang, financing, dan pentingnya juga kita nanti belajar aspek-aspek human resource. So dan di sini kita konteksnya internasional, so like kita jadi mindsetnya kayak selangkah lebih jauh daripada teman-teman yang belajar bisnis lainnya. And mungkin kalau untuk pesan aku berharap kita bisa tetap jadi jurusan yang unggul, tetap berjaya, dan aku berharap banget nih teman-teman yang di sini bisa jadi bagian keluarga besar bisnis internasional, dan I can't wait to meet you guys di tahun ajaran berikutnya. Yeay, pastinya teman-teman di sini excited ya buat masuk BI sampai akhirnya ikut bisnis international open house ini. Nah, Kang tadi selanjutnya gimana sih Kang tips college life gitu loh buat maba, gimana kalau apa aja yang harus dipersiapin? Terus kayak Kang Kristo kan juga penyanyi juga ya, terus nyimbangin antara kuliahnya dengan karirnya gitu, gimana tuh Kang? Time manajemennya Kang? Oke, mungkin yang paling dasar kita harus tahu kapasitas diri kita dulu, tapi yang pasti jangan kita juga limit diri kita. Dan selama kita ada kesempatan, kalau dari pengalaman aku, jalanin aja, jangan ditolak. Karena waktu itu aku SMA-nya kebetulan homeschooling, jadi dengan aku masuk kuliah, like it's very new, dan ekspektasi aku kayak, it's gonna be scary, nggak ada yang bakal temenan sama aku, but like it turns out to be jauh dari ekspektasi aku. Dan satu pelajaran bisa aku ambil, pokoknya kalau ada kesempatan jalanin aja. Kalau diajak kerja kelompok jangan nolak, diajak diskusi jangan nolak. And kalau misalkan ada kesempatan buat ikut organisasi kayak Himabi, ada nanti kepanitiaan, it's going to be very beneficial terutama di kehidupan kuliah, karena salah satu juga yang dipelajari dari kuliah bisnis ini, gak ada yang bisa kita jalani seorang diri, kita butuh kolaborasi dengan antar insan lainnya. And itu sih paling pesan aku, jangan jadi orang yang individualistik. Oke, bener jadi banget ya, kita harus berani ya. Bener banget, ada keberanian dan individualis. Iya, jangan menolak kesempatan yang datang ke kita nih, harus kita coba berani ya kan.
Nah, oke, selanjutnya ada apa lagi nih, Kang? Mungkin itu tadi pertanyaan dari kita aja nih, sedikit Beberapa sharing dari kita. pertanyaan. Yap. Selanjutnya kita ada sedikit kenang-kenangan buat Kang Kristo dari BI Open House nih. Yeay. Mungkin Oke. untuk Teh Safira, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Kristo yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk datang di acara BI Open House ini dan sudah sharing-sharing mengenai kesibukannya antara kuliah dan juga pekerjaannya sebagai penyanyi. Boleh kepada Teteh... Ya, Yeah, thank you so much juga semuanya. Oke. boleh kepada teknikal untuk mendokumentasikan sesi penyerahan sertifikat ini. Oke, dimulai 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat Kang Kristo kepada MC. Baik, terima kasih banyak Teh Safira, juga terima kasih banyak Kang Kristo sudah menyempatkan waktunya untuk di sharing session bersama kita, juga memberikan penampilannya tadi ya. Bener banget, penampilannya dengan hati-hati di jalan. Aduh, kayak lagu itu lagu kesukaan semua orang ya saat ini. Sama-sama, Thank you terima kasih Kang kembali Kristo semuanya. atas waktunya. Mungkin untuk Kang Kristo, kalau ada aktivitas lain atau ada keperluan lain, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Atau mau stay sama kita di sini sampai akhir juga boleh. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang. Oke, tadi kita udah lihat penampilan keren nih dari Kang Kristo. Bener banget, sebelumnya kita juga udah ada pengenalan prodi. Nah, selanjutnya kita bakal ngapain nih, Kang? Selanjutnya kita bakal ngapain nih? Bakal ada satu materi lagi nih. Pastinya. Ini pembicara utama kita. Bener banget. Aduh, nggak sabar. Nah, pembicara utama kita ini seorang mahasiswa bisnis internasional juga. Bener banget. Jadi yang prestasinya nggak diraguin lagi ya. Banyak banget prestasinya. Akademik, non-akademik, semuanya ada. Ada. Oke, kita mungkin boleh nih kita spill dulu nih prestasinya. Bener apa aja. Kita lihat. Mungkin boleh di-share nih. Teteh teknikal. Wah, ini dia nih. Nah, nih di tahun pertama si Teteh ini udah jadi sekretaris di Business Fair. Ini tuh lomba yang cukup bergengsi ya di FEB ya nggak sih? Benar banget sih. Nah, selanjutnya juga ada fasilitator juga di National Leadership Development Seminar 2021 di ISEC Jerman lagi. Dan juga marketing copywriter nih. ISEC juga. ISEC juga. Norway, udah beda negara lagi. Dan juga wah, jadi VP juga di Himabi nih, tapi tahun lalu. Nah, juga pernah jadi asisten dosen buat mata kuliah manajemen operasional internasional. Wah, aduh, apalagi nih? Udah kayaknya banyak banget ya. Terlalu banyak ya kita satu-satu ini. Nggak selesai kita sampai malam nih kita baca-bacain. Juga, satu lagi nih Kang. Saat ini menjadi global social media spesialis. Oh, wah. Keren banget masih nih. Masih baru-baru banget ya. Masih, sampai saat ini. Kayaknya boleh nih kita langsung panggilan aja ya. Langsung kita panggil saja Teteh cantik ini, Teh Faza Karima. Halo, hai, salam kenal. Halo. Gimana kabarnya Teh pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aku masih deg-degan tadi habis lihat performance-nya Kristo, keren banget. Waduh, ya Teh Faza sampai deg-degan. Kita lebih deg-degan. Teh Faza kalau boleh tahu nih, Teh Faza kesibukannya lagi ngapain sih minggu ini? Apalagi mau UAS gini, gimana tuh Teh? Apa aja kesibukannya? Aku kesibukannya selain kuliah, paling yaitu tadi aku masih megang jabatan di ISEC Global, jadi masih lebih ke organisasi dan juga lebih ke persiapan kuliah aja sih. Kebetulan karena udah di semester akhir, aku mulai fokus lagi ke akademik dan persiapan karir dengan ikut external course, bootcamp dan semacamnya. Lebih ke arah sana sih, lebih ke career path fokus kayak gitu. Oke, jadi di balance ya Teh antara akademik dan juga non akademik juga. Tetap karirnya jenjang karirnya di ini ya, fokus ke situ. Nah, kayaknya teman-teman udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Tetehnya juga udah mulai siap. Udah siap? Enggak, ada siap aku. Langsung aja kalau gitu, waktu dan layar kami persilahkan.
Oke, teman-teman sebelumnya makasih banyak buat teman-teman BI Open House dan juga Himabi udah percayain aku untuk datang dan sharing di sini. Dan aku mau izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya aku mau sharing tips and trick masuk SMUP Unpad, tapi nggak cuman tentang gimana cara masuk ke BI melalui jalur SMUP, tapi juga gimana sih kita bisa building a good campus life untuk pribadi kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku mau tanya ke teman-teman teman-teman calon mahasiswa atau mungkin teman-teman adik tingkat aku nih, ketika kalian mau masuk kampus, kalian punya dream life gak sih? Misalnya mungkin kalian mau banyak ikut pensi atau banyak ikut organisasi, boleh di-share di kolom chat. Aku pengen kenalan sama kalian. Kalian campus dream life itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang mau share di kolom. Mau ketemu Kang Kristal mungkin. Oke. Boleh nih teman-teman share. Tapi kalau kamu sendiri apa sih? So, dream campus life-nya tuh apa sih? Kalau aku sih bisa nyimbangin ya antara kegiatan di kampus ya kayak akademiknya, terus kayak ikut kegiatan di luar kampus. Sama ya kayak TFA, balance nih. Nah, teman-teman yang lainnya gimana nih? Kira-kira boleh nih di kolom chatnya diramein. Nah, yuk. Mungkin sambil nunggu aku juga mau share pre-campus dream life aku, atau dulu sebelum aku masuk BU Unpad akhirnya aku juga punya dream life tersendiri kayak gitu. Nah, dream life aku dulu itu adalah aku pengen ikut banyak kegiatan internasional, community engagement, dan tentunya excelling dalam hal akademik kayak gitu. Tapi namanya juga ya pre-campus dream life, it's all about dreams. Dan UTBK happens. Kita mungkin teman-teman juga ada yang udah udah melalui UTBK ya, berarti kalau misalnya udah mendekati jalur mandiri ini. And not gonna lie, ketika beres UTBK udah gak kepikiran lagi tuh namanya angan-angan mimpi indahnya dunia kampus, kita malah burn out. Dan mungkin juga teman-teman di sini nggak aku doang, tapi sesama kita fellow mahasiswa ngerasain banget ketika beres UTBK udah lebih ke nervous, capek, dan semacamnya kayak gitu. Jadi pre-campus dream life aku tuh kayaknya sekadar pengen recharge up lagi. Tapi kan masalahnya masih ada jalur mandiri yang perlu kita lalui gitu. Kita masih ada tes lainnya. Nah, jadi di sini aku mau share gimana sih kita itu bisa optimizing energy, time, and effort buat SMUP 2022 dengan pembelajaran atau cara belajar yang efisien, apalagi udah memasuki pos UTBK gitu, udah mulai capek-capeknya. Nah, mungkin pertama-tama aku mau bilang kalau udah banyak orang luar sana yang share perihal pahami dan evaluasi letak kekurangan. Nah, tapi aku nggak banyak dengar atau nggak banyak melihat kalau orang mementingkan namanya kesehatan jasmani dan juga rohani. Kenapa itu lebih penting dibandingin kita harus mengevaluasi materi UTBK terlebih dahulu? Karena istilahnya gini, ketika kita udah tes UTBK gitu ya, kita udah capek, kita mulai burn out, kita nervous nungguin pengumuman juga. Boro-boro kita mau evaluasi materi, kayaknya kita mikirin makan juga gak nafsu karena deg-degan pengumuman. Terus kayaknya mau main sama temen juga ngerasa mungkin minder karena kayak aduh belum pengumuman, mungkin minder sama temen yang udah keterima SNMPTN dan semacamnya. Jadi dengan isi otak kita yang ruwet itu, gak mungkin kita bisa belajar atau secara efisien evaluasi terkait materi yang akan dihadapi untuk SMUP nanti. Nah, juga aku mau bilang penting banget buat tahu, kenali tubuh kamu, kenali diri kamu sendiri. Mungkinkah kamu masih kekurangan dalam mindfulness, beristirahat, dan berinteraksi dengan orang-orang terdekat? Kalau kalian udah recharge, kalian udah tahu kekurangan kalian dalam jasmani dan rohani, kalian akhirnya bisa tahu di mana kalian harus boost up energi kalian, baru kita bisa mulai bareng-bareng buat memahami materi tertentu yang akan dihadapi di SMUP nanti. Karena gimana pun juga aku ngerasain banget ketika beres UTBK itu, ketika aku memaksakan diri untuk evaluasi materi, bukannya belajar, tapi malah jadi contemplating. Aku malah jadi panik, kayak, aduh ini gue kemarin salah nih, kayaknya gue nggak lolos atau gimana. Jadi bukannya belajar, malah panik. Jadi itu penting banget ya, evaluasi kekurangan tuh nggak cuma materi, tapi juga kekurangan diri kita sendiri secara jasmani dan rohani kayak gitu.
Dan yang selanjutnya adalah kuasai kelebihan. Nah, ini mungkin lebih ke arah apa ya, cara belajar dan juga materi kayak gitu. Ketika kita menghadapi SMUP yang kita akui kalau jarak waktu itu nggak sebebek kayak ini juga kita sekitar 1 bulan lagi akan menghadapi SMUP dengan waktu yang terbatas, kita juga harus bisa nyiapin strategi gimana biar bisa jawabin soal sebanyak mungkin, setepat mungkin dengan waktu yang singkat kayak gitu. Nah, maka dari itu kayak penting banget buat teman-teman bisa nguasain kelebihan kalian mulai dari kapan dan bagaimana cara belajar terbaik buat teman-teman. Karena waktu itu juga aku ingat banget aku masih ikut-ikutan cara belajar teman di sekitar aku waktu aku zaman SMA, gimana apa-apa misalnya teman aku ada yang metode belajarnya A, aku ikutin, terus teman aku ada yang bisa belajar siang-siang, tapi sementara aku nggak bisa ternyata kalau belajar siang-siang aku ikutin karena aku masih bingung cara belajarnya gimana. Jadi aku banyak wasting time di dwelling perihal gimana ya cara belajar terbaik. Dan yang kedua adalah jenis soal seperti apa yang kamu rasain. Nah, dulu aku pas di 2019 itu SMUP Unpad untuk jalur sarjana terapan masih ada tes bahasa Inggris, dan capability aku karena aku jelek numerik dan figural, aku sangat mengandalkan sama tes TPS ya namanya skolastik yang mengarah ke bacaan, tulisan dan juga si tes bahasa Inggrisnya ini. Karena itu kelebihan aku di sana. Jadi aku sangat mengandalkan kelebihan aku di situ dengan cara berlatih banyak, tapi juga aku nggak ngelupain si kekurangan aku tadi gitu, karena gimana pun juga aku harus tetap bisa nilainya seimbang mungkin. Dan yang ketiga ini berapa lama kamu membutuhkan waktu untuk menguasai suatu tipe soal atau materi. Nah ini terkait dengan jenis soal yang kamu kuasai juga, karena kan kalau nggak salah waktu SMUP itu tesnya 107 menit ya, kalau nggak salah dengan 100 sekian soal, itu kita harus bisa pinter-pinter ngebagi waktu. Kira-kira kita bakal put so much more time di tipe soal yang kayak gimana sih, atau mungkin materi yang seperti apa kayak gitu. Dulu aku karena aku jagonya di yang baca-bacaan bahasa Inggris, jadi aku bener-bener ngejar, aku berusaha mungkin ngabisin soal di yang aku bisa. Dan last but not least adalah gimana cara terbaik kamu untuk menjawab satu tipe soal atau materi. Ini mungkin lebih ke numerik ya. Yang numerik ini tuh aku tahu banget kalau misalnya numerik kadang mungkin teman-teman ngerasain yang ikut bimbel dari tutor itu dikasih cara ini dan itu, strategi tips untuk menjawab numerik. Tapi kembali lagi karena skolastik ini lebih ke cara kita berpikir secara logis dan semacamnya. Jadi kalian juga harus cari tahu gimana sih cara terbaik untuk kalian untuk memecahkan si numerik atau figural ini. Karena gimana pun juga percuma dari ikut tes mahal-mahal, tapi kalau cara belajar atau cara memecahkan soalnya itu bukan cara kamu, ya nanti kebuang waktunya sia-sia, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah ini, belajar secara repetitif dengan jangka waktu terpisah, atau spaced repetition method. Ini dulu zaman aku 2019 ini belum happening, tapi aku notice sekarang itu mulai happening banget spaced repetition method. Mungkin teman-teman mahasiswa juga familiar banget ini kalau misalnya ngejar kuis atau ujian gitu pakai utilizing si metode ini. Nah, maksudnya spaced repetition itu apa sih Teh? Nah, jadi kan tadi aku udah bilang pertama evaluasi kekurangan, terus kuasai kelebihan, dan itu semua termasuk strategi kan ya, kayak gimana kita menjawab soal, kita berlatih di soal, kita setting strateginya seperti apa sih untuk menyesuaikan nanti di real testnya nanti. Nah, itu bakal percuma sia-sia kalau teman-teman belajarnya cuma sekali doang. Misalnya dalam satu hari kalian 12 jam belajar, tapi kesananya ya udah nggak belajar lagi, terus kayak ya udah ditinggal aja gitu, nggak diulang-ulang lagi. Karena itu semua bakal percuma, kalian nggak bakal biasa sama strategi atau cara kalian mengenal soal itu, kalian bakal pasti lupa lagi, kalian pasti bakal panik lagi ngadepin soal yang sama, karena gimana pun juga otak kita itu tuh nggak bisa terbiasa dalam sekali jalan. Otak kita itu perlu untuk supaya mengingat lagi, perlu revisit atau istilahnya relearning lagi materi yang sudah dipelajari. Jadi supaya otak kita familiar, kita harus terus mengulang materi atau strategi yang udah kita persiapkan. Misalnya ini kita lihat contohnya, ini kayak semacam forgetting curves ya, supaya si curve-nya ini enggak landai lagi, kita harus terus-terusan diingat lagi dengan jangka waktu tertentu. Mungkin bagi teman-teman 2 hari sekali, mangga, yang penting dalam jangka waktu yang tersedia sampai nanti tes nanti, teman-teman harus terus-menerus mengulang si materinya. Dan gimana pun juga, ini juga tips dari tutor aku dulu waktu di bimbel, kalau misalnya biasain belajar dengan setting seperti kita di tes aslinya. Dulu aku waktu 2019 itu
tesnya melalui handphone masing-masing, tapi di aula Unpad, kalau nggak salah di gedung FIB. Nah, aku mulai membiasakan diri ikut try out atau mengerjakan soal-soal di HP atau di device, electronic device kayak gitu. Nah, setahu aku juga kan sekarang computer based ya, jadi mungkin teman-teman mulai mempelajari atau latihan mengerjakan soal dengan tertib, dengan strategi yang udah dibangun, melalui melalui dalam jaringan kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman kayak aku gitu yang punya terrible eyesight, mungkin mulai menyesuaikan gimana ya supaya nanti ngerjain soal nggak pusing, nggak capek, jadi nggak makin ke akhir soal makin turun gitu performance-nya kayak gitu. Jadi itu penting banget buat spaced repetition method supaya strategi kita bisa terkuasai dengan baik kayak gitu. And last but not least, surround yourself with abundance of constructive support and prayers. Ini maksudnya apa sih constructive support? Jadi aku notice dulu zaman 2019 lagi kalau namanya orang meltdown habis UTBK, pasti kan kayak butuh support dan semacamnya. Tapi kadang ada support yang enggak membangun. Misal, aku nggak mau belajar. Terus ada aja orang yang kayak, ya udah aja nggak usah belajar, tidur aja, yang kayak gitu-gitu. Sementara kan kayak SMP deket lagi coy, gitu. Kayak gimana gue nggak belajar gitu. Nah itu penting banget kan surrounding dengan support system yang sangat yang mendukung, tapi juga secara sehat, dan pastinya doa restu orang tua dan juga orang-orang tersayang kalian kayak gitu. Nah mungkin kalau tips SMUP sekadar ini, tapi juga aku mau share untuk during campus life, gimana aku bisa memanfaatkan 3 tahun kuliah, waktu kuliah aku selama ini dengan kurang lebih metode pembelajaran atau metode survival mode yang sama kayak gitu. Nah selanjutnya, ya ini I made it through, tapi namanya journey itu aku nggak sampai sana doang. Mungkin buat teman-teman juga udah mulai kepikiran nanti di kuliah ngapain ya, apalagi tadi udah dipaparin sama Ibu Dina dan Pak Yunizar, udah dikasih tahu nanti kalau di bisnis internasional bakal ada ini dan itu penting buat dipikirin dari sekarang boleh, tapi jangan terlalu dibawa pusing, karena gimana pun juga nanti setelah kalian lolos, kalian perlu tahu arah karir atau mungkin passion kalian ini kemana sih kayak gitu. Dan again, my pre-campus dream life itu yang tadi aku bilang, internationalization dan community engagement dan semacamnya gitu. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Dari dulu aku masih kurang lebih masih sama gitu, untuk dream life atau passion itu masih sama. Dan gimana pun juga, meskipun aku udah lolos, udah oke jadi mahasiswa BI Unpad angkatan pertama, tapi namanya first day of college, it can be overwhelming, but it is not a huge thing, karena namanya maba, it is humane atau manusiawi untuk ngerasa overwhelmed karena di situasi di lingkungan baru, di tempat baru, apalagi lewat secara daring gini, meskipun nggak kerasa ketemu orang langsung, tapi tetap aja kita punya gaya interaksi yang berbeda dengan orang baru kayak gitu. Dan itu wajar, jadi kalian juga jangan terintimidasi kalau nanti hari pertama kuliah kayak gimana ya gitu. Jadi jangan terintimidasi, jadi kalian nggak bakal sendiri juga kayak gitu. Nah, supaya kita nggak implement sama burnout atau overwhelmness dari yang kita rasakan, itu penting banget buat trying to connect with your initial dreams and values by going through the previous steps. Maksudnya previous steps-nya yang mana sih? Yang ini, yang aku bilang di awal, yaitu pahami evaluasi otak kekurangan, pasti kelebihan, belajar secara repetitif, dan surrounding with support and prayers. Kenapa ini masih relevan? Karena gimana pun juga, SMUP itu cuma salah satu dari tantangan atau challenge di academic journey kita gitu. Itu cuma satu dari sekian gitu. Tapi intinya pattern-nya sama, kita menghadapi suatu ujian, we are preparing ourselves, terus kita lewati terus aja kayak gitu. Itu kayak hal-hal yang kita perlu lalui supaya kita bisa level up kayak gitu. Dan aku mau share kenapa si learning journey yang aku utilize ini waktu aku lulus SMUP itu masih berguna bahkan sampai aku kuliah saat ini di tahun ketiga aku. Yang pertama itu, nah ini, pahami dan evaluasi letak kekuranganmu. Dan itu jadikan sebagai acuan dalam berkegiatan di kampus. Dulu aku, meskipun aku tahu passion aku arahnya kemana, tapi tetap aja sebagai mahasiswa baru, ya namanya juga manusia, ada aja kekurangannya. Apalagi sebagai maba itu, ngelihat kakak tingkat yang sukses itu langsung minder. Terus apalagi jadi maba mulai terekspos sama istilah-istilah kayak industrialist, in most demand skill dan semacam gitu. Dan dulu aku itu masih kurang namanya self confidence, agility,
mindfulness, self-awareness, dan hal-hal. Dan sementara ini semua tuh perlu untuk kalian bisa survive di kehidupan perkuliahan. Dan aku dulu tanpa aku evaluasi, kayaknya aku udah minder duluan gitu. Tapi syukurnya aku bisa melalui itu dengan aku berusaha atau merangkul mengevaluasi kekurangan aku untuk selanjutnya dijadikan bahan acuan aku nanti mau ikut kegiatan seperti apa sih kayak gitu. Dan nih aku kasih tahu juga pahami dan evaluasi letak kekuranganmu itu dengan cara mengikuti kegiatan yang bisa memitigasi kekuranganmu. Yang tadi aku bilang, cari tahu in-demand skills sebagai dasar dan memilih kegiatan di perkuliahan. Nah, kenapa? Karena kadang aku spill aja kayak aku juga melalui di mana aku FOMO atau ikut-ikutan teman-teman buat ikutan organisasi kayak gitu. Tapi itu aku nggak banyak ikut organisasi dibanding teman yang lain. Cuma aku ada satu fase lah aku ngerasa live out dan semacamnya karena aku nggak ikut kegiatan yang sama yang seperti yang mereka ikuti. Tapi ternyata setelah aku evaluasi lagi ternyata kegiatan itu tuh bukan yang aku cari, itu bukan objektif supaya aku bisa mengatasi kekurangan aku. Kayak tadi aku bilang, aku sempat minder karena aku nggak ikut suatu organisasi A. Dan ternyata organisasi A ini emang bukan jalan atau tempat bagi aku untuk mengembangkan atau mengurangi kekurangan aku di bidang misalnya tadi project management. Jadi emang bukan tempat yang tepat, and that's okay. Jangan ngerasa left out atau jangan ngerasa kayak takut kita beda di jalan yang beda kayak gitu. Dan yang kedua adalah ikuti kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan value pribadi. Itu baik lagi ke yang poin pertama, kalau kita udah tahu most in demand skills-nya seperti apa, kita juga harus cari tahu sebenarnya kita tuh mau butuh apa sih, kita tuh mau mengembangin apa sih dari kekurangan kita kayak gitu dengan join organisasi dan kegiatan perkuliahan lainnya. And last but not least adalah untuk stay mindful of your activities. Karena percuma kalau misalnya kita ikut banyak organisasi tapi nggak mindful, nggak aware atas apa yang udah kita pelajari. Jadi ya capeknya aja, burnout-nya aja, kan kita lupa kalau sebenarnya kita ikut organisasi itu adalah sebagai pengalaman untuk nanti karir kita ke depannya kayak gitu. Dan ini untuk kuasai kelebihanmu, yaitu jadikan comfort zone sebagai tempat berkembang. Nah, tadi kan kalau misalnya kuasai kelebihan itu lebih ke, sebelumnya kalau SMUP itu lebih ke cara menghadapi soal ya. Nah, justru kalau di perkuliahan ini aku memanfaatkan comfort zone aku ini sebagai tempat berkembang. Yang pertama itu memperdalam ilmu atau kalian yang dimiliki dengan perluas comfort zone. Maksudnya memperluas comfort zone itu gimana sih? Jadi, contohnya misalnya aku itu sangat nyaman dengan hal-hal yang berhubungan dengan writing. Aku memperdalam ilmunya di comfort zone aku, dan comfort zone aku itu salah satunya di ISEC, dan aku sangat memperdalam dan aku memanfaatkan waktu aku di ISEC untuk bisa belajar tentang copywriting lebih jauh, secara lebih profesional. Dan aku juga memanfaatkan koneksi untuk mengembangkan diri aku di comfort zone, dan itu penting banget buat teman-teman. Jangan pernah minder, jangan pernah takut untuk nyaman di comfort zone, karena justru kalian perlu nyaman di comfort zone. Kalau enggak, nanti kalian nggak bakal merasa secure, atau enggak kalian nanti nggak pernah merasa benar-benar enjoy dalam proses of learning-nya kayak gitu. Dan yang ketiga adalah jadikan comfort zone sebagai sarana dalam membentuk leadership skills, karena itu tadi biasanya dari organisasi kan ada jabatan dan semacamnya, dan leadership juga sebenarnya nggak terbatas, nggak melulu tentang jabatan, tapi juga tentang keahlian kamu dalam influencing orang lain, empowering others, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tadi kan udah ngejadiin comfort zone sebagai tempat berkembang karena kita udah tahu nih kelebihan kita apa. Selanjutnya masih tentang menguasai kelebihan. Ini aku mau sharing satu idea yang nggak baru, tapi aku masih jarang dengar di sekitar aku karena mungkin kalian familiarnya adalah sama stepping out of comfort zone, keluar dari comfort zone. Tapi kalau aku nganggapnya, you don't have to step out of comfort zone. In fact, justru kalian perlu untuk memperluas atau expanding your comfort zone. Kenapa? Karena kalian tetap perlu berkembang jauh lebih baik lagi, tapi dengan mempelajari hal baru. Maksudnya gimana sih? Jadi kayak, misalnya gini, mungkin teman-teman awalnya di comfort zone di mana kalian nyaman dengan skills, misalnya writing. Terus kalian ada skills yang kalian takuti, yaitu public speaking. Nah, daripada kita stepping out of comfort zone dan kita berusaha belajar public speaking dengan cara yang tidak secure atau kita merasa
deg-degan, merasa terintimidasi, merasa takut, lebih baik kita harus memikirkan justru caranya gimana kita mempelajari hal baru, dan itu bisa menjadi bagian dari comfort zone kita. Karena balik lagi, the idea atau definition of comfort zone itu adalah gimana kita itu bisa merasa secure atau merasa pede dan nggak takut dalam mencoba hal baru, dan justru melihat suatu tantangan itu menjadi kenyamanan kayak gitu. Jadi kalau ngelihat hal baru itu kita malah senang karena itu bisa masuk ke comfort zone kita. Kita nyaman belajar hal baru, kita merasa senang belajar baru kayak gitu. Jadi aku malah lebih setuju daripada comfort zone, justru kita perlu comfort zone dengan hal-hal luar yang asing bagi kita itu masuk ke comfort zone kita kayak gitu. Jadi hal yang kita kuasai itu semakin luas dan semakin banyak. Dan cara aku dulu bisa expanding my comfort zone itu, yang pertama waktu di tahun 2019 sebelum pandemi, aku ikut Global Village Bandung yang itu diadain oleh ISEC in 4 dan ISEC in Bandung. Dan aku juga ikut National Leadership Development Seminar oleh ISEC in Germany, dan di sini aku jadi fasilitator. Jadi aku bikin materi dan juga ngedeliver materi untuk sekitar berapa orang ya, 40-60 orang dari orang-orang berbagai asal negara yang berbeda-beda, dan juga di situ aku benar-benar yang tadi aku bilang kan, di comfort zone aku perlu belajar leadership skills. Nah sekarang aku mulai memperluas lagi comfort zone aku dengan pelajari hal baru, yaitu public speaking dan nge-share apa yang udah aku kuasai, yaitu tentang leadership kayak gitu. Dan yang ketiga ini sekarang aku di Global Social Media Team, aku jadi blog writer, dan lagi-lagi itu si writing itu kan bagian dari comfort zone aku, tapi aku berusaha untuk expanding comfort zone dengan aku belum pernah involving di platform sebesar skala global, dan aku belum pernah benar-benar setting strategi dengan partner profesional kayak gitu. Dan di sini di ISEC Global ini aku bisa ketemu sama stakeholders, professional stakeholders dan lain sebagainya untuk delivering campaign dan lain sebagainya. Nah itu tadi kayak tentang delivering campaign, itu hal yang baru juga buat aku, dan justru aku berusaha memasukkan si hal baru itu ke dalam comfort zone aku. Jadi comfort zone aku semakin luas dan aku bisa berkembang lebih baik lagi dengan nyaman kayak gitu. Dan itu masih ada banyak lagi, tapi yang terpenting itu ya, kayak memperluas comfort zone. Nah, selanjutnya, nah ini kalau untuk yang belajar secara repetitif, itu mungkin agak mirip sama yang kuasai kelebihan, tapi lebih tepatnya adalah dengan menerapkan kembali dari apa yang sudah dipelajari dalam cakupan yang lebih luas. Mungkin teman-teman juga di SMA udah ngalamin namanya perlombaan kayak gitu-gitu kan, misalnya olimpiade fisika atau olimpiade sosiologi, itu kan materi yang kalian pelajari sehari-hari ya di kelas, tapi dengan kita belajar lagi secara repetitif, kita mengulang lagi materinya dengan ikut perlombaan, itu kan bisa nge-build longer term atau longer span memori gitu. Kita jadi lebih ingat, jadi lebih paham mengenai si materi terkait kayak gitu. Dan aku juga masih suka ikut lomba-lombaan tentang relevant study, misalnya business case competitions, meskipun belum menang, tapi kayak yang penting aku belajar, yang penting aku paham materinya kayak gitu. Dan yang kedua itu menjadi teaching assistant. Nah, menurut aku menjadi asisten dosen, mungkin buat teman-teman yang suka ngajar, suka ngajarin temennya, suka ngajarin adiknya, mungkin boleh consider buat jadi teaching assistant. And in fact, di bisnis internasional itu bentar lagi juga udah buka rekrutmen teaching assistant, jadi teman-teman kalau misalnya nanti udah masuk BI nih, bisa tanya-tanya ke kakak tingkatnya gimana sih caranya biar bisa jadi asisten dosen kayak gitu. Dan social volunteering itu di Unpad, in fact kalau kalian masuk Unpad itu banyak kegiatan social volunteering, dan kalau aku pernah ikut juga, tapi itu lagi-lagi cakupannya ISEC dan itu international scale, tapi di Unpad sendiri juga banyak, dan ada banyak sekali kesempatan yang bisa kalian ikutin supaya kalian bisa kembali menerapkan apa yang sudah kalian pelajari, dan in fact bisa belajar hal baru secara lebih luas gitu. And last but not least adalah dengan joining internship program. Dan ini juga kalau kalian teman-teman masuk BI Unpad, aku mau ngasih tahu kalau recruiter itu memandang kita dengan sebagai background yang menarik, karena halo. Oke, nah saya datang di sekolah halo. Oke, kaget aku, itu siapa? Oke. Ya, jadi kalau misalnya anak BI Unpad itu tuh dianggap dengan background yang menarik karena
kita ini kan oke bisnis internasional tapi dengan fokusnya ekspor impor, dan itu sedang sangat dibutuhkan oleh industri gitu, di mana apa istilahnya ekspansi market keluar dan semacamnya. Nah itu bisa jadi poin plus ketika di screening atau bahkan interview nanti. Jadi kalau kalian join BI Unpad itu banyak banget benefitnya, dan salah satunya adalah kegiatan internasional dan opportunity yang lebih luas lagi kayak gitu. And last but not least ya ini tadi yang relating sama surrounding with constructive support and prayers, di mana kita hadiri dengan feedback dan support system demi kehidupan di perkuliahan yang lebih berwarna dan bermakna. Nah, di sini sebenarnya aku mau emphasize kalau misalnya penting banget buat teman-teman itu punya network atau support system yang konstruktif dan juga saling menolong gitu. Intinya bisa membangun teman-teman untuk menjadi individu yang lebih baik, baik itu dalam bidang profesional maupun personal kayak gitu. Dan ini aku kasih contoh, salah satunya adalah di foto yang di bawah ini, agak-agak kelihatan ya. Ini anak-anak 19, beberapa anak 19 waktu itu ketemu sama dosen praktisi di BI, yaitu Pak Didi Widya. Beliau merupakan salah satu dosen favorit kami di spesialisasi ekspor impor. Kemarin kita sharing banyak banget tentang karir di ekspor impor, terus gimana kita bisa mencapai ke karir tersebut gitu, karena ekspor impor itu nggak melulu tentang the idea. Ekspor impor itu luas, di situ ada supply chain, ada procurement, ada financing dan semacamnya kayak gitu. Nah, dengan passion study yang berbeda-beda dan di bidang yang sama itu kita di situ banyak banget sharing. Dan aku juga mau emphasize ke teman-teman di sini calon masih BI Unpad insya Allah ya tahun ini. Kalau di BI Unpad itu karena kita baru ada 3 angkatan, so we would like to call ourselves a small yet growing community, di mana kita itu masih ada 3 angkatan, komunitas kita masih kecil tapi kita berkembang dengan baik dan pesat gitu. Dan in fact dengan karena komunitas kita masih kecil, jadi masih mudah buat kita banyak-banyak mentoring dan sharing sama kakak tingkat ataupun sama dosen. And in fact, contohnya kayak kemarin ini, Pak Didi Widya ini bersedia untuk datang nongkrong bareng kita buat sharing-sharing perihal karir dan juga studi kayak gitu. Kayak gitu, jadi mungkin konklusi dari aku adalah the cycle of learning will never end for attaining remarkable experience. Jadi teman-teman create a proper learning system, teman-teman bikin learning system yang nyaman dan bisa sekiranya awet atau berguna sampai ke depannya. Dan itu mungkin aku yakinin teman-teman apa yang kalian tuai saat ini itu bisa berguna banget di masa depan. Jadi aku mau nanya lagi nih, mungkin kenapa teman-teman pilih BI Unpad? Mungkin boleh leave di comment chat kenapa pilih BI Unpad, atau mungkin apa yang membuat kalian tertarik dengan BI Unpad setelah tadi dari aku sampaikan dan juga telah Bu Dina sampaikan. Mungkin yuk teman-teman, boleh di chat, di komen, boleh kenapa pilih BI Unpad nih, yuk. Kalau buat Adin sama Yusuf, dulu kenapa pilih BI Unpad? Oke, mungkin aku dulu ya. Kalau aku sih awalnya pertama karena namanya keren tuh, sama kayak Yonena. Bener-bener. Bener banget, itu pertama. Terus akhirnya coba terus ternyata tertarik sih sama mata kuliahnya kan. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku sama sih, hampir sama. Terus kayak searching lagi ya tentang proker, prospek kerja, kebanyakan kita ya proker ya. Kebanyakan proker ya, paham. Ini contoh nih Akang Teteh yang sekitar organisasi kayak Yusuf sama Adin, teman-teman boleh lihat ya gitu, kayak di sini kita kayak ya gitulah ya, banyak proker dan semacamnya gitu. Dan ini yang di kolom chat ada yang bilang Campus Dream Life, dari namanya keren ya, kayak aku dulu. Kayak karena internasional, bener tapi bener banget karena internasional justru kalian bisa kemana-mana. Dan aku mungkin tadi belum bilang ya, kalau dengan studi yang sekarang aku itu kebantu banget di internship dan juga organisasi, karena banyak teori dan praktikanya yang kita pelajari di kelas, dan itu bisa bermanfaat untuk organisasi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang di SMA-nya mungkin banyak ikutan organisasi ini itu, atau mungkin pernah international volunteering, itu relevan banget lah buat ikut BI, karena juga tadi kata Bu Dina ada mata kuliah kampus merdeka juga, dan itu kita banyak mata kuliah yang menarik dari prodi lainnya di Unpad, itu jadi bisa jadi
apa ya, opportunity buat teman-teman semua supaya bisa belajar lebih jauh lagi kayak gitu. Jadi mungkin sekian dari aku, dan untuk more experience incoming karena aku juga belum lulus ya, dan aku harap bagian dari experience aku juga itu ada teman-teman calon-calon mahasiswa International Business Class of 2022. Jadi sekian, terima kasih. See you. Yeay. Terima kasih banyak Teh Faza udah kasih sharing-sharing materi ke kita semua, ke teman-teman semua calon-calon mahasiswa Barmi. Nah, aku mau izin menyimpulkan sedikit. Nah, jadi dari tadi bahasan Teh Faza, pertama sebelum SMUP nih, sebelum ujian-ujian mandiri lainnya, persiapkan kesehatan rohani maupun jasmani. Juga kuasai kelebihan. Misalnya kita tuh pahami juga kita tuh metode belajarnya gimana sih? Belajar malam, iya belajar malam atau siang, belajar rame-rame atau sendirian. Juga kita coba cari-cari tahu nih cara memecahkan soal-soal yang sulit itu gimana sih, ya kan? Terus juga kita terus harus mengulang-ulang terus materi yang udah kita pelajari, strategi-strategi yang kita persiapkan. Juga kita cari support system yang positif yang mendukung. Benar. Juga nggak apa-apa banget buat ngerasa minder, ya nggak sih? Karena wajar ya, namanya juga masih baru, kita masih belajar. Masih baru. Jadi coba kita, tapi jangan berlarut, terus kita coba hadapi hal-hal yang kita takuti. Dan yang terakhir, yang tadi aku highlight banget tuh, jadiin comfort zone kita sebagai tempat kita berkembang. Jadi kita nggak harus selalu nyari yang baru-baru, tapi kita juga tetap bisa ngembangin apa yang udah kita punya. Iya, benar. Nah, selanjutnya bakal ada apa nih sama? Selanjutnya kita bakal pastinya ada sesi Q&A nih, question and answer. Jadi buat teman-teman yang ada di sini nih, yang mau tanya-tanya sama Teh Faza, bisa banget nih dinyalain fitur raise-nya di Zoom. Atau juga bisa ketik pertanyaannya di kolom chat nih teman-teman. Langsung chat aja teman-teman. Yuk. Oke. Wah, makasih banyak Kak. Ini dari Nur Ilham. Oke, Ilham. Makasih juga Nur Ilham ya. Mungkin yang ada mau yang nanya-nanya nih boleh. Atau dari Adin mau nanya. Oh ya, mungkin ini ya. Aku dulu ya nanya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman lain. Dan aku mau nanya dia, Teh Faza kan aktif ya di AIESEC. Nah, terus kan banyak nih rumor-rumor kalau AIESEC tuh full pakai bahasa Inggris gitu Teh, soalnya kan organisasi internasional. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, bisa nggak sih Teh masuk AIESEC atau gimana Teh? Ya, justru sorry ini kalau ada background azan. Jadi kalau join AIESEC itu karena itu tadi ya, itu international organization. Berbicara dalam bahasa Inggris itu perlu of course, tapi jangan minder atau merasa terintimidasi karena nggak bisa bahasa Inggris, karena justru apa ya? Justru karena AIESEC itu international organization, kita terdiri dari orang-orang yang bukan native English speaker, itu bisa jadi apa ya? Belajar atau platform untuk kita bisa belajar bahasa Inggris lebih baik. Jadi jangan minder karena banyak juga orang-orang misalnya dari orang Jepang, dari orang Jerman, itu mereka semua kan bukan native English speaker. Jadi kita semua sama-sama belajar kayak gitu. Istilahnya English itu sebagai second language aja, sebagai jembatan untuk berkomunikasi. Kalau misalnya teman-teman punya kemampuan bahasa yang lain, misalnya Spanish, Arabic, karena itu banyak juga anak AIESEC banyak dari Spain yang pokoknya bahasa-bahasa UN itu bisa berguna banget sih gitu. Justru in fact kalau kalian lihat rekrutmennya AIESEC Global itu untuk bisa belajar bahasa Spanyol, bisa berbicara bahasa Arab dan Prancis itu perlu banget karena again we are international organization, so jangan minder gitu. Jadi walaupun nggak bisa, kita belajar bareng-bareng ya Teh. Terus jangan minder buat mencoba ya nggak sih Teh? Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Alia ya, SMA 2 Bandung nih. Benar banget. Nah coba bacain tuh Suf, apa nih? Oke Kak, saya mau bertanya, pernah nggak sih merasa FOMO gitu? Padahal jadwal diri kita sendiri udah padat. Gimana ya cara mengatasinya? Wah, boleh banget nih Teh, langsung jawab aja pertanyaan dari Alisa. Sorry ya. Oke, thank you Alisa buat pertanyaannya. Itu selalu ya terjadi sampai saat ini juga masih, apalagi kalau udah ngeliat LinkedIn, ngeliat teman-teman seangkatan ada yang udah kerja full time bahkan dan semacamnya. Tapi yang tadi aku bilang, dengan kita evaluasi diri dan kita tahu kapabilitas kita dan be mindful, itu yang terpenting. Karena gini, aku mau kasih tahu di organisasi atau bahkan di professional field, kalau kita terlalu banyak ikut ini itu atau kita terlalu banyak
mengikuti kegiatan yang sebenarnya enggak sejalan dengan value atau kebutuhan kita, itu kelihatan banget sama rekruter kayak pemahaman kita tuh nggak jelas dan kita tuh kelihatan nggak passionate di bidangnya. Jadi itu penting banget untuk bisa mindful, karena kalau kalian bisa mindful, berarti tandanya kalian juga bisa mengevaluasi diri dengan baik. Misalnya kalian mindful ikutan BEM, di BEM kalian belajar project management, leadership kayak gitu. Kalau kalian mindful, kalian bisa evaluasi diri, kalian punya cukup waktu evaluasi diri dan bisa berkembang lebih baik lagi daripada kalian ikut kegiatan yang FOMO ini itu nggak jelas. Lebih baik fokus sedikit tapi jadi apa ya, quality over quantity kayak gitu. Jadi cara ngatasinnya yaitu sih evaluasi dan ingat apa ya, di masa virtual ini emang kita nggak tahu ya aslinya orang di belakang gimana. Jadi jangan minder, dan itu tadi punya support system itu penting karena kita bisa tahu, bisa sharing juga sebenarnya apa sih yang perlu kita laluin, gimana cara mengatasinya bareng-bareng. Itu sih. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih banyak jawabannya Teh Faza. Semoga menjawab untuk Alisa. Mungkin satu lagi ada pertanyaan dari Ashifa Hoirunisa, boleh langsung di on mic aja nih. Makasih Kak. Sebelumnya ingin bertanya bagaimana cara Kakak memanajemen waktu. Ashifa sendiri juga kayak ikut organisasi, cuman belum bisa memanajemen waktunya. Gimana? Oke. Thank you Ashifa. Ini boleh langsung dijawab aja kali ya? Ya, oke. Nah, untuk cara manage waktu itu, kalau manage waktu itu aku lebih ngelihatnya adalah pertama kenali dulu energi dan attention. Ini banyak orang melewatkan ini, kayak kita tuh manusia tuh nggak cuma punya waktu, kita juga punya energi, kita punya attention span gitu. Kadang meskipun kita punya waktu yang banyak, tapi kita nggak punya energi yang cukup buat ngelaluin itu. Misal, mungkin misalnya Adin misalnya cuma ikut BEM sama Hima, tapi Adin nggak punya energi yang banyak sebanyak Yusuf misalnya, and that's okay, karena setiap orang punya energi dan attention berbeda-beda. Jadi menurut aku bukan tentang waktu, tapi tentang kapabilitas dari segi energi dan juga attention. Yang tadi kembali lagi aku bilang be mindful, dan supaya bisa mengimbangin sama perkuliahan, itu penting banget kita nge-improve atau bahkan mengoptimizing energi dan juga attention kita supaya itu tadi nggak terpecah atau bahkan ngeganggu satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Itu sih, jadi ada energi dan attention itu yang juga sama pentingnya atau bahkan jauh lebih penting daripada manage waktu. Kayak gitu. Boleh tambahan sedikit, Kak? Ya, boleh. Kan gimana ya, tips belajar bahasa Inggris dari Kakak sendiri itu gimana? Jujur aku tuh kalau bahasa Inggris tuh paling susah ngeiniin di vocab-vocabnya itu, kayak ini tuh verb tapi suka salah sebut gitu loh. Ya. Oke. Mungkin kalau vocab, kalau vocab salah sebut lebih ke speaking kali ya. Nah, sebelum ke arah sana, perlu kita belajar dari inputnya. Sebelum kita output atau kita mengeluarkan apa yang kita tahu, inputnya juga kita harus ada. Inputnya itu belajar itu dengan cara bisa baca, podcast. Itu hal umum sih, kayak kalau kalian lihat di YouTube atau artikel juga itu umum ya, kayak baca, nulis, nonton gitu. Tapi yang jadi penting adalah misalnya gini, mungkin Ashifa misalnya punya spesialisasi atau minat di bidang politik. Kalau Ashifa punya minat atau spesialisasi di bidang politik dan juga sosial, Ashifa nggak perlu belajar vocabulary atau nontonin konten yang berbau ke arah food misalnya atau kulineri, karena kan itu bukan bidangnya Ashifa. Jadi nanti percuma vocabnya banyak, tapi kan itu di bidang kulineri dan itu juga gak bakal Ashifa pakai gitu. Jadi pertama penting punya input yang sesuai konteks atau dari passion dan juga kebutuhan kita. Untuk outputnya itu adalah yang pertama sering-sering ajak teman ngobrol dan juga sering-sering mengeluarkan output melalui aktivitas yang memang relevan dengan kita. Misalnya kalau Ashifa suka debating atau speaking, itu boleh banget mulai belajar misalnya banyak-banyak mengeluarkan kosakata atau berbicara dalam bahasa Inggris, dan jangan takut vocab atau salah penyebutan, karena kan
itu kembali lagi, aku juga mau kasih tahu ke kalian tuh sekarang the world has been progressing dan udah nggak zaman lagi aksen lokal atau udah gak zaman lagi udah gak zaman lagi minder sama aksen lokal kayak gitu. Jadi kayak be proud of the accent, be proud of the mistakes. In fact juga semua orang sadar kalau di era globalisasi ini banyak campuran kultur dan hal semacamnya yang bisa mempengaruhi kita belajar gitu. Kayak gitu sih. Mungkin jadi aku harap Ashifa bisa pede belajar, tahu apa yang perlu dimasukkan atau inputnya dan juga bagaimana cara belajar melalui output. Kayak gitu, semoga menjawab ya Ashifa. Baik Kak, terima kasih menjawab pertanyaan Ashifa Kak. Thank you kembali. Oke, terima kasih buat Ashifa ya udah bertanya tadi. Iya, dan juga terima kasih Teh Faza atas jawabannya yang lengkap dan udah menjawab juga pertanyaan Ashifa. Selanjutnya ada Nur Ilham. Masih satu lagi. Iya, satu lagi. Buat teman-teman. Ada Nur Ilham, boleh aja langsung di on mic. Ya. Okay. Halo, kedengaran? Ya, halo. Maaf Kak, jadi aku mau nanya. Kan tadi udah dijelasin sih sebenarnya sama Kak Prodi sama Ibu Dina tadi ya, maksudnya Prodi Bisnis Internasional. Mostly belajar masalah apa ya, kan ada Prodi Manajemen juga, ada Prodi Ilmu Ekonomi juga, yang pasti kan kita belajar dasar-dasar itu semua, terlepas dari S1 dan D4-nya yang pasti beda. Apakah mostly belajar kepabeaan, ekspor-impor, atau mungkin manajemen critical thinking apa itu kan pasti, ya semua kuliahan pasti targetnya itu. Tapi yang beneran mostly dipelajari dan mungkin nggak ada di Prodi lain itu apa ya? Thank you, mungkin itu aja. Oke, thank you Ilham. Pertanyaannya bagus banget dan tadi sebenarnya udah kejawab juga sama Ilham kalau yang membedakan adalah ekspor impor dan kepabeanannya. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya untuk ekspor impor itu kita nggak belajar tentang konsepnya doang, tapi prakteknya dengan cara gimana kita isi dokumen. Misalnya gini, di ekspor impor itu ada istilahnya letter of credit atau proses payment ketika antara eksportir dan importir itu melakukan deal untuk jual beli transaksi kayak gitu. Nah itu kita belajar gimana cara memahami dokumennya, apa yang perlu diisi, jenis transaksi atau kontainer asuransi dari barangnya, pengirimannya dan semacamnya, itu lebih jadi fokusnya ke situ. Untuk misalnya prodi lain, mungkin belajar tentang ekspor impornya secara foreign trading in general, misalnya strategy acquisition kayak gitu-gitu. Tapi kan itu kan idea itu lebih ke kayak strategic level gitu. Tapi untuk prakteknya adalah karena tadi yang udah disampaikan oleh Bu Dina, lulusan atau prospeknya karirnya adalah di bidang praktika ekspor impor. Jadi itu arahnya ke sana kayak gitu. Mungkin Ilham semoga menjawab ya dan membantu. Maaf sekali lagi. Jadi untuk kepabeanan perpajakan dan lain-lain itu kita beneran belajar gimana cara dokumen dan mungkin cara ngakalin pajak juga atau iya? Iya betul banget. Kalau kepabeanan, jadi kalau untuk mata kuliah kepabeanan itu masih pajak in general, tapi ada namanya asuransi pembiayaan ekspor impor itu udah mencakup kayak asuransi yang bisa melindungi barang ekspor impor atau misalnya ada namanya Incoterms, itu hal-hal istilah-istilah foreign trade atau ekspor impor pembiayaannya secara detail itu seperti apa kayak gitu. Itu dipelajarinya di BI khusus kayak gitu. Oke Kak, thank you, makasih banyak. Oke, kembali. Oke, terima kasih buat Nur Ilham telah memberikan pertanyaan yang berbobot banget ini ya. Dan bagus banget. Udah dijawab juga dengan baik sama Teh Faza. Dan pertanyaan dari Nur Ilham ini sebagai pertanyaan penutup ya untuk sesi Q&A dengan Teh Faza kali ini. Selanjutnya kita ada sedikit kenang-kenangan ya buat Teh Faza. Ya sedikit ya nggak sebanding, walaupun nggak sebanding dengan prestasi yang paling Teh Faza lah ya. Ya ini keren banget, makasih udah ngundang aku soalnya suka sharing sama kalian, jadi semoga bisa ketemu lagi ya. Ya pastinya dong Teh, nanti di event-event selanjutnya ya kita dengan Teh Faza lagi nih. Oke. Mungkin sekarang buat Teh Safira dipersilakan untuk menyerahkan sertifikatnya. Ya baik, terima kasih buat Teh Faza atas waktunya dan juga sharing-sharingnya nih mengenai BI seperti apa antara akademik dan juga non-akademiknya. Sekali lagi terima kasih Teh. Boleh Thank you, Safira. Oke.
Boleh kepada Teteh Teknikal untuk memimpin sesi dokumentasi. Baik. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Devaza. Thank Kembali you. lagi kepada MC. Ya. Thank you, Safira. Terima kasih Teh Safira sudah menyerahkan sertifikatnya. Terima kasih juga sekali lagi kepada Teh Faza sudah berkenan hadir di sini, sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita dan juga atas jawaban-jawaban yang pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya apabila Teh Faza ada keperluan lain nih, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Teh Faza mau bareng-bareng sama kita sampai akhir juga. Oke. Thank you so much ya. Semoga bisa ketemu teman-teman calon mahasiswa BI 2022 dan juga adik-adik tingkat aku. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya. See you. Amin. Thank you. Dadah. Nah, kita udah sharing-sharing nih tadi sama Teh Faza. Terus tadi juga udah lihat penampilan dari Kang Kristo juga tadi di awal juga ada pengenalan prodi Bisnis Nasional sama Budina dan Pak Yunizar. Nah, selanjutnya kita bakal ada apa nih, Kang? Kita bakalan ada games yang berhadiah. Waduh, mantep nih. Apa ya kira-kira hadiahnya? Entar kita lihat lah ya. Kita lihat ya. Mungkin boleh di-share Akang Teteh panitia buat kode-kode quizisnya. Teman-teman pas peserta mungkin boleh siapin ya HP-nya buat langsung gabungi ke quiz.com dengan kode 951774. Yap. Yuk langsung gabung. Boleh nih teman-teman langsung gabung aja nih. Kita belum terpantau, belum ada ya sampai saat ini. Yuk mana ya? Oh, linknya boleh banget. Boleh panitia mungkin share linknya di kolom chat ya. Oke, tunggu ya kita udah nggak sabar nih main game ya. Kita nggak sabar. Nah, ini dia linknya udah ada di chat, mungkin boleh langsung diklik dan langsung gabung. Oke, ada Ashifa. Excited banget ya, super ya. Udah bertanya tadi, terus sekarang langsung pertama join quiz, mantap. Yuk yang lainnya juga, yuk jangan kalah semangat dong ya sama Ashifa ya. Udah banyak nih, udah 3 orang 4 tuh, banyak. Yuk yang lainnya lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ini banget ya, semangat nih buat jadi juara. Yuk, masa nggak mau sih hadiah? Udah lumayan nih, yuk lagi. Kita tunggu ya sampai banyak nih. Kira-kira ini quiz tentang apa sih? Pastinya karena kita BI Open House, pastinya tentang BI dong quiznya. Jadi harusnya tadi kalau mereka nyimak ya? Iya benar banget, mereka harus nyimak dari awal nih kalau pengen tahu. Kalau mau juara harusnya nyimak sih dari awal. Wah, udah ada 14 orang di sini. Yuk, yang lain yuk, join. Dari berapa partisipan ini? Dari 54. Masa baru ada 14. Aduh, masih 40-nya mana nih? Yuk, semuanya yuk. Kita tunggu kali ya, Din. Ya, kita tunggu sedikit lagi. Sedikit waktu lagi. Kalau enggak kita mulai malah sedikit saingannya buat dapetin hadiahnya. Kalian nggak mau hadiah atau gimana nih? Yuk, nih udah mulai banyak nih. 951774 atau langsung klik di link yang ada di chat. Yap, betul. Waduh, banyak nih. Kita mungkin tunggu sampai 12.13 kali ya. Boleh. 2 menit lagi. Masih ada waktu buat gabung 2 menit lagi. Yuk. Cama BBI. Waduh, semangat tuh nih. Semangat banget nih. Kita benar-benar tunggu nih Cama BBI nih. Kita tandain ya. Kalau sampai nggak gabung kita apain? Enggak deh. Jangan dong. Kita baik. Kita seret di sini. Yuk yang lain yuk gabung yuk. Aduh masih 20 orang nih, masih setengahnya nih, belum setengahnya lagi mana nih ya. Kita tunggu dikit lagi. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jangan sampai lewatin 1 menit buat dapat hadiah nih teman-teman. Kalau 1 menitnya udah lewat udah sih hangus sih hadiahnya. Cuma 20 orang ini yang punya kesempatan dapetin hadiahnya. Bener banget sih. Hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Ya kita apa sih yang enggak buat mereka ya kan? Dari BI gitu. BI Open House. Betul banget. Yuk.
Gabung. Aduh, dikit lagi. Ayo teman-teman, boleh banget nih. Boleh banget gabung. Atau Karena mungkin ini ada gangguan sinyal atau apa? Boleh cari tempat yang nggak gangguan sinyal. oke, bener banget. Oke, kan? udah 12.13 ya dan udah setengah Ya. 20 nih. Ya udah. Langsung aja Cuma kita 20 mulai nih. nih. Mulai. Yuk. Wah, apa nih pertanyaan? 3, 2, Pertanyaan 1. nomor 1 nih. Jalur apa yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk mendaftar di prodi bisnis nasional? Kira-kira apa ya? Jalur apa ya? Oke, udah mulai banyak nih yang jawab nih. Wow, udah nih. Tanya jawabannya apa tuh, Kang? 1, Oke, 2, 3. Oh, leaderboard. Oh, langsung leaderboard. Ada Wah, Syifa. Syifa. Oh, Irsyad Abdul. Jawabannya adalah SMUP SMUPD 4. Next. 3, 2, 1. Apa ya? Pertanyaannya adalah siapa nama MC hari ini? Aduh, terlaluan nih kalau nggak tahu. Wah, harusnya ada jelas banget ini di sini ya. Apa ya? Oke, siapa nih? Kira-kira siapa nih yang nggak tahu? Siapa yang pertama? Oh, masih Irsyad. Irsyad Abdul. Ya, mantap. Itu ada yang salah itu siapa itu ya? Aduh, iya parah banget nih. Dia nggak ngeliat kita. Apa? Next. Nggak kita terima? Enggak dong. Jangan dong. Kita orangnya baik. Iya, benar. Yuk, apa nih? Pertanyaan selanjutnya. Tagline acara BI Open House. Kita udah sebutin di awal tadi. Yang lihat dari awal harusnya dengar dan tahu ya tagline-nya apa sih? Ada juga di poster tau, Kang? Iya bener banget nih. Kan? Yuk. Next, ya kita lihat nih siapa ya yang masih mungkin. Wow, gua masih Irsyad. Ayo yang lain jangan kalah dong. Set your goals, find your future. Bener. Next. Kita next. 2, 1. Apa ya? Dari gambar berikut mana yang merupakan bagian dari Universitas Padjadjaran Jatinangor? Nah, kebetulan Unpad ada berapa kampus, Kang? Ada 2 nih, ada di Jatinangor dan juga di Patukur. Satu lagi ada PSDKU di Pangandaran. Benar banget. Oke, next kita lihat nih siapa ya yang ada di leaderboard. Apa masih Irsyad atau tergantikan? Wah, masih Irsyad. Juara bertahan ya dari tadi. Ya, benar banget. Ya, itu adalah gedung LIT ya. Ya, gedung LIT FEB. Kita ini ya yang kita tempati untuk belajar. Nah, langsung next. Next. Apa ya pertanyaan selanjutnya? Pada tahun berapa program sekolah vokasi di Unpad akan didirikan? Yolo, tahun berapa lo? Tadi udah ada Bu Gina ya di-mention dikit. Kantornya. Iya, masa kepala kantor vokasinya udah datang share session terus kita nggak tahu ya nggak sih? Siapa ya? Masih Irsyad dan Alfia Nashwa nih. Wow, benar 2023, insya Allah ya. Next. Kita tunggu di tahun depan. Ya, kita tunggu di tahun depan. Apa lagi nih? Oke. Sertifikasi apa yang didapatkan setelah lulus dari Prodi Bisnis Internasional Unpad? Sertifikasi apa? Nih kita tadi udah di-mention sama Bu Gina. Sama Teh Faza juga, sama Pak Yunizar juga udah di-mention. Oke, apa ya? Masih Irsyad Abdul juga. Iya, benar, sertifikasi ekspor dan impor. Benar banget. Next. Itu sertifikat Oke, masuk ke di mana lokasi gedung LIT FEB Unpad. Nah, tadi udah ada gambarnya, ya. Sekarang dibalik nih pertanyaannya. Sekarang dibalik nih pertanyaannya. Tadi juga kita udah nyebutin kan. Benar banget. Di mana? Harusnya kalau mau jadi mahasiswa B, ya harusnya tahu dong ya. Benar banget. Wah, masih Irsyad Abdul juga. Oke, next. Ya benar, ada di Jatinangor. Dan ya lanjut apa nih? Aja kita lanjut. Profesi gestar. Kang Kristo ya. Profesi Kang Kristo apa ya? Aktor. Artis. Apa nih? Gak ada yang tahu. Next. Kita lihat jawabannya. Kita lihat di leaderboard dulu. Oke, kita lihat siapa nih yang masih dipilih Irsyad dan Alfia. Next.
Ya, betul, penyanyi tadi kan udah nyanyi hati-hati di jalan ya kan. Next. Sisa 2 pertanyaan lagi nih. Satu lagi. Oke, satu pertanyaan. Maksimal usia pendaftar prodi bisnis nasional. Ayo loh. Berapa tadi? Tadi udah ada di PPT-nya Budina. Kalau 2 tahun kayaknya Itu masih auto-check belum? Iya. Jalan. masih minum susu ya. Iya. Iya, aduh gimana? Kita masih belajar jalan. Jalan iya baru. Masa mau ganti nomor? Iya. Aduh, kasihan ya. Benar banget. Nanti sama ibunya. Iya. Ya enggak dong. Iya, jangan. Berapa ya kira-kira ya? Masih ada 2 orang yang belum jawab nih. Yuk 2 orang lagi. Ya ini dia. Ya, waktunya habis. Kita lihat leaderboard. Siapa nih? Siapa ya? Apakah Apakah masih Irsyad Irsyad? masih memimpin? Apakah tergantikan? Waduh, masih masih di posisi Irsyad. atas. Langsung Benar next. banget. Oh ya, jawabannya adalah 25 tahun. Next. Oke, ini soalan terakhir ya, soal terakhir. Kuis kali ini nih, menentukan siapa Prospek yang kerja lulusan prodi bisnis nasional. apa nih? Tadi udah di. Iya, Banyak sih sebenarnya. banyak. Tapi ada satu yang yang fokusnya lah ya kan, Kang. Apakah jadi penyanyi? Oh, Kayak Kang bisa. Kristo bisa banget. Apakah jadi artis? Bisa. Atau jadi presiden? Oh, bisa banget. Apalagi Kang? Banyak. Banyak ya. banget. Gak bisa kita sebutin satu-satu. Saking banyaknya. Oke, Makanya, kita tunggu jawaban ayo dong aja. Mas Oke. B. Ya, kita tunggu jawaban. Oke, ini dia pemenang kita nih ya berarti. Bener banget nih pemenang. Coba kita lihat dulu. Jadi, Apakah berubah? Apakah tetap sama? Waduh, Oh, masih ada tetap Irsyad. sama. Oke. Yang benar, oh, semua Ya, benar. Jadi semuanya bisnis, benar. Expert reporter gitu. Jadi bisnis entrepreneur. ya, entrepreneur. Semuanya bisa. Next. Oke, Ya, ini kita pertanyaan terakhir. Jadi, Oh iya bener Pak, kita mungkin lihat podium kali ya. yap, podium. Nomor 3 ada Bismillah Gopay. Nomor 2 ada Alfia Nashwa. Dan nomor 1 ada Irsyad Abdul. Kebetulan sama ya namanya ya. Oke. Iya. Waduh, bener semua lagi. Mantap. siapa Waduh. Hebat. Yang lainnya juga hebat karena bener semua. Dan ya salah 1, 2. Berarti mereka benar-benar negerin dari awal. Gitu. Iya, pastinya dong. Mungkin kita langsung undang aja Irsyadnya ke sini. Kita tanya-tanya ngobrol. dikit, iya. Mana nih yang mau dapat hadiah nih? Bener Ya banget. nggak sih? Halo, Irsyad. Irsyad mungkin boleh on cam Irsyad, boleh on cam, boleh on mic. Kita tanya-tanya dikit aja. Yuk. Mana ya? Apa kita ganti nih? Sama pemenangnya nih kalau nggak on. Mau nih Irsyad nih. Nggak minat lagi nih jadi nggak usah deh kalau disuruh on cam ganti aja. Nggak dong. Oke. Halo Irsyad. Oke. Kameranya rusak. Oke, oh, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau on mic juga bisa di chat aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, Irsyad kamu gimana nih perasaannya menang Quizzes Day Open House nih? Senang kah atau biasanya? Enggak dong, harusnya senang ya. Kaget. Oh, iya kaget. sih. Mungkin shock ya dia. Ya bener banget. Yang lainnya bener, tapi kok aku yang juara 1 ya? Kita memang Oh tegas. tegas. Tapi kalau bisa jadi podium utama nih jadi syarat berarti dia benar-benar perhatiin dari awal banget. Pastinya dong Pak. Masa kan nggak mungkin tahu jawabannya kalau nggak merhatiin kan? Ya, mungkin thank you banget buat Terima kasih, Irsyad Irsyad. udah memperhatikan dari awal sampai akhir juga udah menang. Quizzes untuk hadiahnya mungkin nanti bisa hubungi kakak-kakak panitia ya. Bener banget nih Irsyad. Terima kasih Irsyad. Terima kasih banyak Irsyad. Nah selanjutnya karena kita udah quizzes, kita udah seru-seruan. Ya kita udah ada pemenang Irsyad tadi juga. Tuh. Kita mau ngapain lagi nih Din? Nah karena kita udah nggak kerasa nih, Banget. udah di penghujung acara tadi udah ngelewatin banyak banget sharing session sama Bu Dina dan Pak Yurizar. Ada sambutan-sambutan juga, ada performance dari Kang Kristo, Ah, tadi benar. sharing session juga sebentar sama Kristo. dan juga ada pembicara utama kita yaitu Teva Teva Zakarima. Zakarima. Nah, selanjutnya kita udah di penghujung acara banget.
kayaknya kita dokumentasi ya, Boleh Kang. banget dokumentasi dulu kita. Boleh banget buat teman-teman di sini buat nyalain kameranya dan pakai virtual background-nya nih teman-teman. Yuk, on cam. Biar kelihatan ya, cantik, ganteng, calon-calon mahasiswa BI, ya nggak sih? Kira-kira kita tunggu sampai kapan nih? Sampai 24 deh. Boleh deh, kita kasih 2 menit nih. 2 menit cukup deh tuh buat benerin jilbab, Iya, buat ada touch up dulu, pakai touch up. lipstick dulu Ya, mungkin ya. bener. Mandi? Enggak Enggak dong, dong. lama ya. Kalau mandi sampai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana tuh caranya? Yuk, on cam. Yang bisa on cam, atau kasih reaction boleh pas foto ya sih. Yuk on cam teman-teman yang Boleh banget ya lainnya. teman-teman. Gak usah malu-malu sama kita ya, kita aja malu-maluin. Enggak, kamu aja sih. Oh iya ya. Oke. Lanjut nih. Waduh, 1 menit lagi. Yuk, yang lain yuk. Ashifa mungkin boleh on cam. Irsya Abdul yang tadi menang. Oh tadi kan kameranya besar itu. Siapa lagi ya? Mila Mayasari boleh on cam. Terus Ada Susi hari ini juga Susi boleh. hari ini tadi on cam kan pas kita Faza. Udah ada Alam Irki ya yang udah on cam. Oh iya benar, mantap. Terus ada mungkin Kang Sufiandi Aditya mau ikutan foto boleh on cam. Ada siapa ya? Fajar mungkin boleh on cam. Terus banyak nih ya kayaknya. Wah udah ada 3. Nah, Oke, kayaknya udah 12.24 nih Kang. Kita mau perpanjang waktunya untuk nungguin atau kita langsung aja nih? Oke, nggak apa-apa, Syifa. Oh iya, mungkin sambil kita nunggu yang on cam, kita ini ya, absensi nih, ada link absensi. Ya, yang bakal ditaruh sama panitia di kolom chat. Mungkin boleh ya panitia buat kirimin link absensinya. Jadi teman-teman jangan lupa absen ya. Yuk. Link absennya. Yuk. Di kamu. Udah ngopi. Kita tunggu sedikit lagi ya, Kang. Kayaknya nggak apa-apa. Yang lainnya masih banyak nih yang belum on cam nih. Yuk. Mana ya? Fajar, Rana, juga Adlin, Syakira, Alma, Solihudin. Yuk on cam. Nah, ini dia. Ini yang tadi nanya nih. Bukan. Waduh. Udah banyak nih. Banyak nih ya. On cam ya sekarang ya. Iya, banyak. Yuk, sambil nunggu ini ya, link absensi ya, Kak. Oke. Ini dia link absensinya udah ada di kolom chat. Jadi nanti teman-teman semuanya yang hadir jangan lupa isi ya. Jangan lupa absensi. Oke, mungkin karena udah banyak yang on cam nih, Kang Teh mungkin boleh langsung didokumentasikan ya. Kita berikan waktunya kepada Akang Teteh Teknikal untuk mengambil alih sesi dokumentasi kali ini. Yap. Oke, udah siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Yang slide 2. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih banyak. Teh Ernesta selaku teknikal yang udah memimpin dokumentasi kita. Oke ya. Ini kita udah ada di penghujung acara nih. Sedih banget. Kita udah mau bisa nih sama teman-teman calon mahasiswa bisnis internasional ya. Tapi nih, tadi kan kita buka dengan doa. Nah, benar. Kalau kita nggak tutup lagi dengan doa. Ya, betul. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman semuanya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Nah, Kang, udah deh. Kita kayaknya udah di akhir banget nih. Kita udah berdoa juga, udah dokumentasi juga. Dan sampailah kita di ujung acara. Oke, baik.
selesai sudah rangkaian acara BI Open House hari ini. Saya Yusuf dan juga rekan saya Adin. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama membawakan acara BI Open House 2022. Set your goals, Find your future. Oke, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tunggu di BI ya. Waalaikumsalam.